Hai halo Detikers. Kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga terakhir melawan Malaysia U23 dalam Piala AFF U23 2025 malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi pertama klasemen Grup A dengan 6 poin. Laga melawan Malaysia akan sangat krusial dalam penentuan langkah Garuda Muda. Kapal motor Barcelona 5 dilaporkan terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang yang panik memutuskan melompat ke laut. Tim SAR sudah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Saksikan ulasan lengkapnya hanya di Detik Pagi. Seekor kambing atau wedus gembel berdasarkan perkataan masyarakat setempat di Temanggung viral di media sosial. Penyebabnya, di bagian kulit hewan itu terdapat tulisan berlafaz Allah di bagian tubuh sebelah kiri. Simak laporan reporter kami untuk informasi selengkapnya. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Halo, selamat pagi Detikers. Selamat hari Senin semuanya. Senin lagi. Selalu ya, selalu. Nah itu dong, kita harus selalu happy, selalu senang ketemuan Senin. Lagi. Nah, Ya ampun, hari Senin lagi. wow, happy banget kan ketemu Senin. Ih, berasa banget ya bohongnya. Wah. Ih. Yes, I love Monday guys. Oh, aku baru tidur 1 jam aja. 1 jam saja ku telah bisa langsung dibuka dengan cintai tembang. kamu Keren. di hatiku. Duh. Namun bagiku Untuk ukuran orang kurang tidur sih cukup aktif ya. Jam berapa akhirnya tidur? 4. Bangun jam 5. Aduh. Itu pun maksain tidur sejam. Kayak biasa kan aktivitas jam 4 mulainya. Tapi tadi pagi, wah gue gak mungkin gak tidur. Karena hari ini kebetulan ada bokap lagi di Jakarta dan mau berangkat. Karena kemarin tuh ada nikahan saudara gitu. Jadi hari ini mau ke bandara karena mau balik ke Solo. Jadi aku udah bilang, Dad, I'll pick you up ya gitu. Jadi nanti dari sini siaran, dari siaran jemput bokap, bawa ke bandara, balik ke rumah. So it's gonna be a really long day. Jadi gue kayak maksain buat tidur sejam. Apa yang lo lakukan selama lo gak bisa tidur? Scrolling, baca buku. Nah tapi kayaknya gue menemukan, lo tau kan kalau our guts itu kan sebenarnya otak kedua kan? Oh ya? Iya. Gak tau gue, gimana tuh? Jadi si perut kita tuh sebenarnya otak kedua kita tuh. Ya. Jadi kemarin itu gue memang dari hari Sabtu lagi makan pedes mulu. Nah kayaknya perutnya bermasalah, sampai kemarin pun masih bermasalah. Jadi tidurnya juga nggak, kayak mau tidur juga nggak enak gitu loh Dav. Karena sebenarnya intinya lo sakit perut. I think so. Tapi ngomong-ngomong soal pedes ya, ini mumpung gue lagi inget banget. Jadi gue lagi keranjingan sama satu tempat makan namanya adalah Warung Ijo. Dan di Warung Ijo itu dia punya menu ikan pindang bandeng. Bandeng bakar, terus kayaknya ala-ala Makassar gitu. Jadi ada 2 jenis sambel yo. Satu sambelnya merah, satu sambelnya lagi tuh yang kayak ada irisan bawang, ada rawit, ada tomat ijo-ijo tuh apa ya namanya ya? Tomat ijo. Jadi kayak ada asem-asemnya gitu. Iya, kebayang. Nah lo makan tuh ya si ikan bandeng gurih tanpa tulang itu, pakai si sambel, pakai si irisan bawang dan apalah segala itu, pakai nasi putih anget, jebret, kasih kerupuk putih, colek lagi ke sambelnya. Tapi kalau bayangin, Bandeng tuh kota kembang dong berarti? Kota hujan itu apa Bogor ya? Salah. Ya. Bandung. Bogor Coba dong. tolong dibantu. Bogor kota hujan. Oh iya. Sama Gini kota deh. angkot. Gini. Iya. Apalagi? Gue masih fokus sama ikan. Oh iya bener. Bukan Bandeng. Bandung ya, ikan bandeng.
Susah nih hari Senin, tolong dong bantu ya nih yang nonton lewat TikTok juga. Hai, halo, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Harap maklum ya kalau ini kayaknya agak macet-macet sedikit. Namanya juga hari Senin kan, ngerti lah ya situasinya bagaimana gitu. Lo kalau mau lihat bentukan ikannya kayak apa lo buka deh. Gue masih ada di story kayak semalam, gue kepikiran juga pas lagi mau tidur gue kepikiran terus sama ikan itu, akhirnya kayak gue posting aja deh ya gitu kan. Gue gak bisa makan sekarang. Gila, jadi gue posting, lo buka aja di Instagram gue ada di @daviandri. Di situ ada di story, gue kasih gambar segede-gede apa tahu. Mungkin abis dari sini gue pengen makan itu lagi. Keren. Jadi yang lu pikirin sebelum mulai tidur adalah makanan. Iya. Oh, mantap sih. Oh iya, dia benar juga ya. Ya kan? Gue tiap gak bisa tidur, gue akan mencari video-video masak, video makan, video apa namanya kalau kita nontonin orang makan sebenarnya aneh juga sih. Mukbang. Ya biasanya gue nontonin itu tuh. Lu gak mau mengganti kebiasaan tuh menjadi yang lebih berfaedah dengan baca buku, nonton film, itu discovery. Berfaedah loh yo, itu berfaedah. Documentary. Lah itu kan kayak documentary. Lo menonton bagaimana orang memasak, memotong, mengolah satu bahan mentah sampai jadi bahan matang. It's like a documentary, right? It's a process. But that is from your social media, right? Iya sih. Yeah. Jadi gue ganti kalau gitu gini, sama buku resep masakan. Nah bisa. Ya. Jadi tiap gue mau tidur nanti gue baca tuh ingredients bolu marmer misalnya. Tiba-tiba 3 sendok makan gula aren ditambahkan dengan 100 gram terigu, sisihkan. Bener. Ya, jadi ntar gue sebelum tidur kalau baca-bacaan gue tuh isinya cara membuat bolu marmer, bolu pandan. Keren. Aduh gue gak tahan. Tiba-tiba ada aduk sampai halus ya kan, aduk sampai ratakan. kalis, iya kan. Ini Gila, gue sampai belajar kata kalis ternyata tuh dari buku resep. Akhirnya gue mengetahui apa arti kata kalis. Berfaedah ya. bukan? Keren, Nih, best. Ikan yang gue maksud. Oh itu ikannya. Gue tuh bukan penggemar ikan sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang bilang, yuk cobain deh ini ikannya enak banget. Gue akan mungkin kalau nggak ada daging gue akan makan itu. Tapi kalau masih ada daging, I will pick meat aja. Oh iya. Gue juga sejujurnya bukan segitunya sama ikan sih. Tapi once ini kayak, ini gimana sih gini ya? Tuh kayak gini bentukannya guys. Kayak ya ampun tuh sambel-sambel itu ya. Sampai gue posting 2 kali gara-gara gue sampai salah nulis. Nah satu lagi aku tuh kurang suka pedas. Jadi kalau kamu ngeliatin ikan dan juga sambel di satu plate yang sama, mohon izin aku akan mundur. Atau tapi di pilih yang lain. ada menu yang lain yo. Oh gitu, apa? Ada pisang ijo. Ini kalau sampai dari warung ijonya nonton ya, kata gue sih boleh deh kirim-kirim sesuatu. Kirim lah, masa enggak? Bandeng mentah. Oh. Bandeng hidup. Bandeng kota Kembang. Balik ke berat lagi banget loh ini hari Senin, berat banget. Gue masih kayak Bandung kota apa, lautan api. Bener juga. Bandung lautan api bisa. Iya Bandung kan? kota kembang. Cirebon? Cirebon nasi Kota udang. Jambal. Kota udang. Iya, karena dia banyak udang di situ. Kan ada ebi gitu. Di Cirebon. Gue baru tahu, sumpah. Di Cirebon juga tetap ada nasi yang enak. Nasi Ibu Fatima namanya. Nasi Ibu Fatima di Cirebon. Oh my god. Jadi lo tengah malam kalau insom gitu ya, kayak Aryo, lo keluar. Nanti lo bisa mencari si nasi Ibu Fatima itu. Lauknya, iya jadi dia lauknya bener-bener kayak sebanyak ini nih isinya baskom, ada cumi hitam, ada yang pedas, ada yang gak pedas, ada telur dadar, ada tusuk-tusukan sate-satean. Tapi aku gak pernah keluar malam. Kan aku tuh jam 8 kata mama udah harus di rumah. Jam 8 lo baru keluar. Siapa? Kapan? Enggak keluar malam. Jam 8 udah di rumah, bener. Jam 8 dia baru berangkat. Siap kan? Aku. Iya. Kayak salah orang. Main padel jam 1 pagi apa? Kita kan gak pernah tahu. Tapi kayaknya weekend belakangan ini Aryo statusnya aman ya. Mentok-mentok cuman gak bisa tidur. Gini. Teman-teman, kemarin itu adalah my first tournament. Paddle tournament. Gila. Ya kan? Nih buat teman-teman semuanya, Detikers yang lagi gabung di TikTok kita ya. Kalau misalnya pernah atau mencoba gitu ya, atau bahkan ahli banget dalam mengikuti turnamen padel, silakan gabung dan ajari aku. Karena gimana kemarin turnamennya, cerita dulu dong. Iya.
Tentu Gimana, tidak. gimana? Dari 6 kali game, poin aku cuma 4 ya kan. Dari 6 kali 12 dong. Ya kan harusnya kan 3 gitu kan. 3 poin, 3 poin, 3 poin kan. Nah, total itu 3 kali 6 berarti 18, Deng. Dari 18 aku cuma menang 4. Jadi 1 2 2-1, 1-2 gitu. Jadi gue coba perolehannya 4 poin doang. Lumayan lah, senggangannya kan gak ada yang Bener. kosong. Bener, tapi gue bilang kayak kita tuh perlu bersyukur karena kebetulan aku tuh udah lama banget gak main pedal. Yeah. Terus dari kemarin tuh aku lagi mainnya tenis. Jadi apa ya, kayak pegangnya, powernya tuh lagi di tenis banget. Nah, udah gitu kemarin itu barengan sama partnerku itu yang bisa dibilang kita gak pernah main bareng, gak pernah ngobrol juga. Sama-sama penyiar di TRL. Sekantor juga nih, nggak pernah ngobrol juga. Iya, padahal gue bertemu dengan dia tuh di Detik sebenarnya. Jadi kita pernah MC acara Detik bareng. Abis itu gue kayak, lu mau pindah ke TRL nggak gitu, ke Hard Rock nggak? Sini gue masukin gitu. Jadi gue akhirnya ngambil minta CV dan sample voice dia, gue kirimin ke Hard Rock dan dia keterima. Tapi karena balik lagi ya, sebagai penyiar itu kita tuh nggak pernah ketemuan karena kan jadwal siarannya beda-beda. Jadi hampir bisa dikatakan kita nggak pernah ketemu lah. Jadi nggak pernah ngobrol juga. Tiba-tiba disuruh main bareng. Nah aku tuh udah bilang, kayaknya I think we need time untuk latihan bareng. Tapi karena aku sibuk, dia sibuk, dan kantor juga sibuk, jadi baru bisa di-provide di hari Jumat jam 11 malam. Waduh. Which is mainnya tuh dari Minggu. Kan, nah, masa kata dia gak pernah keluar malam kayak gitu. Itu kan karena latihan aja jam 11 malam. Gimana yang lain-lain? Mau gak mau, akhirnya ya kita harus melakukan itu ya. Ya. Akhirnya bermainlah di hari Jumat itu. Di hari Sabtunya aku tepar seharian gak bangun ya. Oh berarti itu main tuh Jumat? Jumat itu latihan. Latihannya itu Jumat malam. Oh sorry, turnamennya Minggu. Minggu kemarin. Jadi kemarin itu kenapa aku juga mungkin gak bisa tidur karena kita tuh mainnya dari sore ke malam. Ya. Nah, aku tuh udah ngerasa nih karena Sabtunya itu gak aktivitas sama sekali, cuma tiduran doang. Jadi hari Minggu tuh lemas gitu loh, Dav. Oke. Akhirnya aku timbun dengan perkopian. Jadi kopi mulu, hajar kopi. Berapa gelas kalau boleh tahu? 2-3 gelas sama paginya. Jadi 4. Iya 4 karena paginya tuh 2 shot gitu. Jadi ya 4 shot lah. Baru denger nih gue orang ngopi 4 shot. Sorry, ya. Terus berharap malamnya bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada kendala gitu ya. Iya baru denger sih kebetulan. Tapi setelah gue pikir-pikir ya ngedengar cerita-cerita ini kalau dilihat lagi Aryo ini kayaknya emang seperti penyalur tenaga kerja. Keren. Ya. Keren. Karena bukan 1-2 orang aja yang kayaknya dari dia nih akhirnya kita masuk kemana. Gue kesini gara-gara ngobrol-ngobrol sama dia. Alhamdulillah. Ya kan. Ada teman kita lagi satu kalau nggak salah sekarang mendarat di Detik Sore ya. Ya alhamdulillah. Ada juga satu. Terus ini juga berarti ya emang ada rencana mungkin ke depannya mau bikin PT penyalur tenaga kerja apa gimana? Gak ada. Nah malah gue tuh suka bingung karena ini maksudnya udah lumayan banyak dari dulu gitu ya. Aku tuh gitu. selalu kayak prestasinya udah banyak nih. Alhamdulillah. Ya. Mungkin tapi aku selalu bilang kayak sebenarnya kan gue nggak pinter-pinter banget juga. Gue juga nge-hostingnya nggak bagus-bagus banget juga. Masih ada yang jauh lebih bagus lah. Mungkin gue kesempatannya rezekinya banyak tuh karena gue juga memberikan rezeki untuk orang lain juga, intinya kayak gitulah. Tapi kadang-kadang tuh suka gemes karena ada beberapa orang yang berpikir bahwa mungkin aku menjadi saingannya dia lah apalah gitu loh Dav. Jadi sampai tiba-tiba nih setelah aku misalnya salurkan gitu ya, aku bantu untuk masuk ke satu perusahaan. Yang sama sama lo apa gimana nih? Yang sama atau yang beda, tiba-tiba mereka jadi kayak ngejauh gitu. Terus gue kayak bingung, bentar deh. Tapi kan kalau misalnya mau dianggap saingan pun sebenarnya buat aku pribadi, kalau gue nganggap saingan ngapain gue menyalurkan lu ya kan? Jadi gak masuk akal gitu. Coba ya udah biarin aja. Gitu. Ada tuh orangnya. Ada beberapa lagi. Dan tapi akhirnya gue berpikir gini, ya memang itulah namanya juga sifat manusia kan. Yang di mana yuk? Kan gue kasih tahu juga orangnya. Cuman ya baik lagi nih kalau misalnya lagi ada yang nonton gitu ya, mungkin yang pernah gue bantu, yang pernah gue kalau bantu juga kesannya kayak yang pernah apa, gitu. Lo berkontribusi. Kontribusi juga kontribusi apa? Yang ngoper CV it's a kontribusi. Iya kan? Yang ngenalin orang ya. Yang pernah gue bantu jembatani. Yang pernah gue bantu jembatani, gue cuma pengen bilang, guys, trust me, gue gak pernah ngambil keuntungan apapun dari kalian.
Six pack. Oh, trust me it works. Iya. Gue gak pernah ngambil keuntungan apapun dari kalian. Gue gak pernah minta apapun juga dari Gak ada komisi kalian. ya, komisi Gak ada, gue gak pernah minta dari apapun. perusahaan gak ada ya. Gak ada. Gue bukan yang melek. Member get member. Go Nggak ada. Diamond gak ada juga. Gak ada. Atau gini deh, kalau emang orang-orang itu ya setelah mungkin lo jembatani, terus ujung-ujungnya mungkin malah jadi apa ya, kayak berasa saingan, mungkin yang abis ini harusnya lo bantu adalah CEO dari Astronomer yang geger kemarin. Lah kalau misalnya gue bantu CEO sih sepertinya belum ya. Karena sekarang kalau nggak salah denger-denger dia, undurin diri. ya itu bahasa. Ya tapi kan kalau misalnya ngundurin diri juga dia mau jadi apa, penyiar? Mau gue salurin kemana? Ya mana gue tahu, cobalah dibantu. Kesian loh. Gue nggak tahu ini dua-duanya ya kan, yang satu CEO ya kalau nggak salah, yang si cowoknya, yang si ceweknya katanya apanya HR gitu, Head tapi HR. tinggi juga. Iya, head HR gitu. Nah jadi dengar-dengar updatean terakhir itu konon kabarnya ya. Konon kabarnya, konon diganti. kabarnya. Jadi mungkin kalau lo mencari siapa nih orang berikutnya yang bisa dibantu ya untuk disalurkan pekerjaannya, mungkin dialah salah satunya. Karena kemarin gue baca nih, katanya begini Detikers. Menyusul skandal perselingkuhan di konser Coldplay, CEO Astronomer Andy Byron ini sudah mundur. Ini bacanya Pete The Joy ya, Pete The Joy. Pete The Joy, anggap aja begitu ya. Pete The Joy menjadi CEO interim. Dilansir dari Newsweek, hari Minggu kemarin co-founder Astronomer dan juga Chief Product Officer CPO Pete The Joy telah ditunjuk sebagai CEO interim oleh perusahaan. Co-founder dan juga Chief Product Officer Pete The Joy sekarang menjadi CEO dan kami akan membagi lebih detail lagi, lebih lanjut lagi dalam beberapa hari ke depan. Demikian pengumuman yang dibuat oleh pihak Astronomer. Siapakah The Joy? Dari profil LinkedIn, The Joy ini adalah sarjana kimia dan fisika dari Bowdoin College di Maine, Amerika Serikat, dan dia juga ikut mendirikan perusahaan data Astronomer pada 2017. Dia sendiri juga pernah menjabat sebagai Vice President Product pada Januari 2023 lalu dan menjadi CPO pada Februari 2025. The Sun Inggris juga menuliskan bahwa The Joy ini adalah sosok penting dalam 8 tahun karirnya memperluas platform orkestrasi data yang dilakukan oleh Astronomer. Sebelumnya, juru bicara Astronomer sudah memberikan pengumuman kepada publik bahwa CEO Astronomer Andy Byron akhirnya mundur dari jabatannya usai ketahuan selingkuh di konser Coldplay. Kejadian itu melanggar nilai perusahaan. Astronomer sendiri menjunjung tinggi nilai dan budaya yang membimbing kita sejak berdiri. Pemimpin kami diharapkan punya standar perilaku dan akuntabilitas, dan baru-baru ini standar ini tidak terpenuhi, kata jubir tersebut. Skandal perselingkuhan ini menjadi viral di seluruh dunia ketika konser Coldplay kemarin ya, mungkin sama-sama kita saksikan juga dan kayaknya sampai hari ini masih berseliweran nih video-videonya di Foxborough, Massachusetts, dan Jumbotron untuk kegiatan Kiss Cam. Momen mesra penonton konser menyorot Byron sedang memeluk Cabot. Keduanya langsung kaget, Cabot pun menutupi wajahnya. Celetukan vokalis Coldplay pun Chris Martin yang menjadi gongnya. Yang mana gue yakin mungkin Chris Martin juga pada saat itu emang lagi bercanda aja gitu ya niatnya. Nih antara mereka emang lagi selingkuh atau cuma malu-malu aja nih, kata si Chris Martin pada saat itu. Nah setelah kejadian itu, istri Byron yaitu Meghan Carrigan dilaporkan mengganti nama di akun Facebook lalu deactivate ya. Jadi langsung deaktivasi akunnya karena akunnya juga kebanjiran komentar dan kiriman foto-foto cuplikan Videotron. Byron dan Cabot sendiri nggak pernah memberikan keterangan resmi dari kejadian ini dan sempat beredar apa yang disebut permintaan maaf dari Byron, namun ternyata itu pun berupa hoax karena buatan dari sebuah akun parodi di media sosial. Dan sebenarnya yang menarik adalah karena si nama Coldplay sendiri itu sebenarnya mencerminkan dari ya permainan dingin dari sebuah perselingkuhan. Jadi kayak Coldplay, you red-handed a Coldplay, something like that. Aduh. Ada aja ya. Tapi terlepas itu semuanya balik lagi lah. Kita tuh percaya bahwa segala sesuatu udah digarisin sama Tuhan gitu ya. Mungkin ini adalah kesempatannya dari Pete The Joy aja untuk kemudian menjadi seorang CEO ya kan. Naik dia. Iya, rezekinya dia aja. Di sisi lain kita bisa belajar bahwa kalau misalnya kita melakukan hal yang buruk, ya kita bisa diputar balikin sama Tuhan kapan aja gitu sih menurut gue.
Dan kan sempat ini ya, maksudnya hikmahnya apa dari ini gitu. Misalnya ada yang ya berarti jangan di konser lah, jangan di tempat umum lah gitu. Tapi ada juga yang ya memang intinya Gimana gak usah. Enggak, pernyataan lu juga aneh. Gak usah di konser lah. Itu rame tuh. Jadi hikmahnya banyak gitu kan. Ada Hikmahnya yang jangan jangan di selingkuh. konser ya kan. Ada yang jangan di konser Coldplay. Mau di konser siapa? Emang kalau boleh tahu ya kan. Konser itu orang segitu banyak guys. Tapi itu ada yang menarik tau. Apa? Gimana? Coldplay kan udah lama gak ngeluarin album ya. Ya. Sekalinya konser langsung bikin 4 single. Iya itu juga ada tuh kemarin. Gila, Dalam keren satu banget. malam 4 single dirilis Dirilis langsung. Ceder. Bener. Best. Ya, bener. Gitu. Oke. Jadi ya Andy Byron mungkin bisa hubungi Arya Stungkoro ya. Ya, mungkin gue bisa menyalurkan ya. Bisa, ntar dicari aja Akan aku kira-kira jembatani kemana. karirnya dengan I don't know, mungkin bisa jadi bagian dari detik.com mungkin. IT kali ya, IT kali mungkin atau apa ya. Ntar kita coba cari deh bagiannya ya. Aduh. Ada kata netizen juga nih kayaknya mungkin boleh kita cek-cek ombak. Di sebelah mana dia nih? Hiu. Sejak saat itu dia jadi hatersnya Coldplay. Iya ya, gue rasa walaupun mungkin dia tahu ini bukan salahnya Coldplay, tapi kan kadang-kadang enak kita salahin orang dulu. Oh gitu. enggak, dia nyalahin Coldplay juga. Kan dalam sebuah pernyataan yang dirilis juga dia nyalahin Coldplay. Oh dia udah ngomong? Udah, jadi dia memberikan surat klarifikasi yang dimana awalnya sebenarnya bagus banget kata-katanya. It's really nice, tapi menurut gue udah pasti bukan tulisannya dia, udah pasti tulisan publishersnya yang mengatakan bahwa ya intinya sih keluarganya tuh layak mendapatkan orang yang jauh lebih baik dibandingkan dia. Tapi di bagian bawahnya tiba-tiba dia quote unquote seolah-olah menuntut Coldplay. Pernyataannya adalah ya tapi harusnya tidak ada pelanggaran privasi seperti halnya tiba-tiba ditayangkan di Jumbotron seperti apa yang terjadi kemarin. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka si Andy Byron ini kemudian menyalahkan Coldplay dan juga penyelenggara atas terjadinya kasus tersebut. Padahal Kiss Cam ini udah dari zaman kapan tahu ya. Dan ada di mana-mana. Dan yang lucu adalah karena mereka sadar betul, mereka ketawa-ketawa karena sebelumnya sudah ada Kiss Cam untuk orang lain di momen yang sama. Jadi mereka lagi pelukan itu tuh lagi ngeliatin Kiss Cam, tiba-tiba mereka yang ketangkep dan mereka yang kaget sendiri. Kayak, loh kan lu juga lihat ya dari awal ya, lu juga ngetawain, you enjoy it. And then when it comes to you, all of a sudden you change your mind. Iya. Ya soalnya kan pelok-pelokannya gak mulus ya. Iya, dan kalau menurut gue backgroundnya. kayaknya sih klarifikasi yang baik adalah ketika lo mengakui kesalahan lo and that's it. Iya, Biarkan udah. publik yang kemudian Udahlah. memberikan judgementnya sendiri gitu ya. Iya. Daripada sekarang Jibobo jadi nyalahin bola panasnya jadi kemana-mana gitu kayak bola liar menurut gue. Gak bisa. Udah telan aja deh, dipahit-pahit deh ya. Lanjut, mana lagi nih tadi contekan kita nih. Sekejap, deng. Jabatan CEO melayang karena urusan wanita. Tuhan menutup aibmu tapi kamu malah nonton Coldplay. Lucu banget lagi. Iya lagi. Tapi ini kalau ada yang bilang si jabatan CEO melayang karena urusan wanita, kan katanya cowok pria itu Harta hanya tahta. akan jatuh karena 3 hal. Aduh. Harta, tahta, wanita. Iya. So be prepared. Hati-hati ya yo. Makanya Harta, gue gak mau punya pasangan, tahta, satu. wanita. Kalau masalah tahta juga gue gak gila tahta. Tapi di antara 3 itu mana yang menurut lo kayaknya gue riskan di sebelah sini nih gitu? Wanita. Oh ya? Karena gue tuh kalau misalnya udah jatuh cinta tuh gue akan menghabiskan waktu gue bersama pasangan gue gitu. Gue tuh akan fokusnya sama dia terus. Makanya gue selalu bilang kayaknya kalau memang gue belum siap secara tahta dan juga harta, mendingan gue gak usah cari wanita dulu. Takutnya nanti malah ngeganggu ke pekerjaan gue dan perekonomian gue gitu. Tapi kalau nanti udah misalnya settle nih ya, harta dan tahta, terus wanita masuk dong, kegocek gitu. Mungkin juga dong berarti. Mungkin, tapi kan sampai dengan saat ini gue lagi ngebatasin dulu aja. Oh, Kayak iya. I enjoy my life right now karena kebetulan teman-teman gue tuh, nah ini juga takutnya kasar banget ya. Tapi gue tuh semi bersyukur karena beberapa teman gue sudah ada yang berpisah dengan pasangannya masing-masing. Entah itu bercerai atau putus. Dan mereka lagi pada single. Jadi ya enak aja barengan sama gue gitu. Dan beberapa teman gue yang lainnya pun gue kenal sama pasangannya. Jadi kalau nongkrong bareng ya nongkrong bareng aja. Ya gue punya satu geng yang sebenarnya bertiga. Tapi karena yang 2 udah punya pasangan, kita kalau nongkrong berlima.
And Oh, we are plus. happy with it. Iya. Belum nanti kalau pada punya anak juga. Punya, dan kita berencana mau ke Korea bareng gitu-gitu. Jadi mereka bawa anak dan pasangannya masing-masing. Dan gue kayak, ya udah nggak apa-apa. Ya, Gue juga suka anak-anak. itu terjadi. Oh, lo suka ya? Suka anak-anak. Nanti kalau gue sama teman-teman gue mau berangkat juga, kalau dia nanti mau bawa anak, gue kabarin lo. Nah, gue gak akan ikut. Ya, kan lo suka. Kebetulan temen gue juga butuh bantuan tuh kayaknya kedengerannya. Lucu, anaknya lucu. Lucu. Boleh, kalau lucu boleh. Agak, yang satu agak-agak kayak Korea. Gemes. Nah kan? Boleh. Sil. Boleh. Sil ya, Sil. Satu lagi kata netizen, silakan. Bring it on. Mana nih? Boleh dihapus dulu, guys. Ketutupan kebetulan ya. Coba pindah ke Indonesia, Pak. Pasti banyak dukungan dan langsung diundang di TV-TV. Seperti yang sudah-sudah ya. Atau minimal dengan... Klarifikasi. Iya, di Indonesia kan cukup minta maaf nanti jadi duta. Oh iya. Duta. Ya. Duta perselingkuhan. Ya, seumur hidupnya dia bakal trauma kalau lihat Coldplay. Gua rasa sih tiap kali denger lagu Coldplay dia bakal kayak matiin gak lu? When gitu. you tried your best but you don't succeed. Asmara menghancurkan karirmu, Brody. Mendingan karir aja, nggak usah cinta-cintaan. Nggak apa-apa sebenarnya kalau kita bisa menyeimbangkan antara ketiga hal itu tuh, harta, tahta, wanita. Tapi kalau misalnya lo nggak bisa, just make sure kalau lo harus pilih salah satu di antaranya. That's it. Kalau lo harus pilih salah satu, harta, tahta, wanita berarti. Gue pilih harta lah, gila. Gue tuh gak gila jabatan. Gue bahkan berkali-kali kalau misalnya disuruh jadi pemimpin kayak misalnya jadi RT gitu, gue akan lebih milih untuk nggak usah deh, makasih gitu. Tapi jadi RT lucu juga sih lo ya. Tapi nggak dulu, makasih. RRT, oh iya ntar deh. Nanti aja lah. Kayaknya gue nggak gila kepemimpinan. Yuk di mana yuk? Lagi rapat. Itu sudah pasti tidak akan mungkin ya. Rapat apa nih yuk? Briefing event gitu kan. Biasanya dia yang MC gitu kan. Kayak mau berangkat nih bentar lagi. Kalau ini bukan. Ya ini lagi mau ada program pembersihan gorong-gorong. Tidak mungkin. Cocok juga sih kayaknya ya. Tidak mungkin. Aku yang paling mungkin adalah ketika ngobrol sama Brigadir Ade setiap paginya. Karena tumben-tumbenan nih dia hadir di hari Senin ini. Selamat pagi gitu. Brigadir Ade. Brigadir Ade. Selamat pagi Aryo dan Davi. Ya aku udah tahu dia di mana, dia pasti di Kalibata. Bener. Sepertinya angin di sana sepoi-sepoi. Karena pita biru di sampingnya Brigadir Ade berkibarlah dia. Oh iya benar juga. Iya kan? Kayaknya adem ya. Apa pakai kipas? Nggak mungkin dong. Tiba-tiba dia bawa blower gitu kan, kayak bikin video klip. Enggak dong. Enggak ya. Brigadir Ade di hari Senin ini dari angka 1 sampai 10. Ada di angka berapakah semangatmu Brigadir Ade? 7. Gue baru aja mau bilang ini. Dilihat dari senyumnya sepertinya 9, tapi dia langsung menjatuhkan dengan angka 7. Jujur, gak apa-apa. Ada apakah gerangan? Di atas rata-rata. Oh di atas rata-rata. Paling kan di atas rata-rata, benar. Seperti halnya jawaban-jawaban Brigadir Ade juga selalu berada di tengah-tengah. Dia tuh ada kayak kiri enggak, kanan enggak. Ya udah gitu, ngambang. Tapi kalau nolak-nolak misalnya ke rumah lo, ke Rempoa itu jelas, clear. Gak ngambang. Sebenarnya masih ngambang juga. Oh masih. Jawaban ini selalu gini, boleh di request aja. Nah itu satu. Oh, oke. Atau enggak, iya nanti ke sana. Nah tapi itu kayak kapannya nggak jelas. Jadi memang dia akan selalu di tengah-tengah. Oh benar juga. Ya. Iya benar. Smart ya jawabannya smart. Iya. Oh iya. Luar biasa sekali. Tapi kali ini tidak di tengah-tengah. Tidak. Karena Brigadir Ade akan Di memberikan jalan, informasi yang akurat dan dari pinggir jalan. Benar. Iya kan. Tidak dari tengah-tengah. Nggak dari ya. tengah-tengah. Bahaya kalau dari tengah. Takut. Iya. Bolehlah kita dengarkan langsung laporan dari Brigadir Ade. Silakan. Baik, terima kasih Aryo dan Davi. Selamat pagi Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun menuju ke arah Pancoran. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Semanggi justru terpantau ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Dan harap bagi para pengendara, meskipun perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light, harap untuk tetap bersabar dan pastikan tetap berhenti di belakang garis tol saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki
di depan garis start. Dan juga antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat yang keluar masuk di sekitaran area TNP Kalibata, dan juga harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaikkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan selanjutnya dari arah Pancoran atau Cawang yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun Dewi Sartika juga terpantau ramai lancar. Harap bagi para pengendara yang akan menuju ke arah Dewi Sartika untuk tidak menerobos palang pintu kereta api dan pastikan mematuhi rambu-rambu yang berlaku. Dan kemudian perlu kami informasikan juga bahwa operasi patuh sudah digelar sejak tanggal 14 Juli dan akan berakhir di tanggal 27 Juli 2025. Dan dalam operasi patuh akan diprioritaskan pelanggaran berkendara melawan arus, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI, menggunakan handphone saat berkendara, mengemudi di bawah umur, dan berbonceng lebih dari satu, serta mengemudi dalam pengaruh alkohol. Dan maka dari itu kami menghimbau bagi pengendara untuk siapkan surat-surat dokumen kendaraan Anda saat berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 96 kasus laka lantas dengan rincian 5 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 108 orang luka ringan. Dan dari 96 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinta melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Aryo dan Davi di studio. Brigadir Ade, aku mau pamer. Kemarin aku ikutan turnamen padel. Wah, elah gaya. Tanya dong, menang apa enggak? Kalah ya? Dia bahkan tidak mengambil pilihan gimana, menang enggak? Enggak, dia langsung pertanyaannya kalah ya? Brigadir Ade aja paham sebenarnya. Orang tuh ya minta ditanya biasanya kalau abis mengukir prestasi ya Brigadir Ade ya tanya dong gitu. Justru kalau misalnya gue menang terus gue ngomong kayak gini kesannya gue pamer. Kalau gue enggak, gue langsung ngomong kayak tuh lihat gue mah kalah. Jual Ini derita. dapat partisipan nggak? Enggak lagi, enggak dapat apa-apa. Dapat menang sih, tapi menanggung malu ya. Menanggung malu. Karena dari 18 poin gue cuma dapat 4 poin doang. Gimana kalau kita bikin sebuah perlombaan misalnya Detik gitu ya sama Brigadir Ade dan teman-teman di sana gitu. Nggak apa-apa kalaupun nanti kacrut-kacrut juga nggak apa-apa, kita udah maklum aja, tapi kan lucu. Gini dah, punten banget. Kemarin aja gue lawan cewek-cewek 2. Iya. Jagonya setengah mati. Iya. Nah, mohon izin teman-teman dari NTMC Polri juga jago-jago dari kemarin. Ini kan kebutuhannya hiburan ya, ini entertainment. Nah, kemarin juga sama. Ini kan funtainment kan gitu kan. Fun entertainment, iya bener. Kayak fun games kan, iya fun games. Nggak ada, mukanya semua pada serius. Kenceng banget kayak abis botox. Gila, serem banget kemarin. Ya udah lombanya nanti coba kita atur deh. Brigadir Ade ada usulan nggak kalau kita lomba nih baiknya lombanya apa gitu? Masak, apa gitu. Yang Brigadir Ade kira-kira kayak gue jago banget. Tenis. Tuh kan tenis. Tenis mah kita keok. Lu yang nanya, lu yang apa? Kemarin Brigadir Ade dan kawan-kawan main badminton. Main badminton. Iya, coba tanya deh. Mau itu badminton. Kemarin main badminton Brigadir Ade, kata Putra. Bahaya banget deh update story WA. Dan lagi sampai detik ini sudah mau masuk tahun ketiga aku gak punya WhatsApp siapapun. Sedih banget. Emang gue tuh butuh Nirwanda, karena cuma Nirwanda yang kalau misalnya ada update story WhatsApp, dia akan screenshot dan kirim ke aku. Oh. Ngeri banget Abis gak? ini Brigadir Ade. ya. Iya sih. Kata Brigadir Ade, pantesan lu gak punya nomor kita. Bener. Lagi pula tujuannya Nirwanda itu hanya mengirimkan dan dia pamer ya. Kalau gue mah punya, lu punya gak gitu, sebel banget gak? Ya Allah, nasibah balik. Brigadir Ade, terima kasih, mohon maaf untuk obrol-obrolan gak penting ini ya. Nanti kita lomba ya. Iya boleh. Masak sih kayaknya lucu. Dia udah bilangnya tenis, kenapa lu milih lagi? Tadi kan lu nyuruh ke dia. Tadi katanya lu gak mau yang terlalu jomplang. Oh. Aku tenis gak apa-apa, aku bisa. Brigadir Ade, aku lumayan, tenisnya lumayan. Boleh. Nanti kita coba jadwalkan ya. Nanti kita bikin Ntar kita satu tim. Best. Satu tim. Best.
ngelawan atuh. Di Wins Arena juga ada tenisnya. Ada. Enggak, justru Dua kalau mau indoor. ngelawan. Jadi ntar Aryo misalnya sama Putra, Brigadir Ade sama siapa gitu jadi clear. Nggak usah satu tim ya Brigadir Ade nanti. Kenapa sih emang gak boleh gue satu tim Brigadir Ade? Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak usah ya. Ya udah deh. Kita mau melindungi Brigadir Ade. Astagfirullahaladzim. Brigadir Ade, terima Makasih kasih ya. ya. Ketemu lagi dong abis ini kita. Iya nanti ya sesi Terima kedua kasih. ya. Terima Dadah. kasih. Lucu Ya kalau kali misalnya gue gak bisa bareng di pelaminan minimal bareng di lapangan gitu loh. Harta, tahta, Wanita. udah lah yuk. Namanya juga Tapi lucu usaha. deh, kayaknya kita bikin lomba-lomba gitu ya. Coba dong, ada ide nggak? Misalkan yang nonton di TikTok nih, kali ada ide kita bisa lomba apa gitu. Ada Arianto, hai Arianto. Mendingan kita ajakin yang ada gabung di TikTok. Kita tanding aja, tanding tenis deh. Yuk bisa nggak? Kita bikin turnamennya. Emang di sini selain Aryo yang pada tenis-tenisan lagi siapa? Tripama. Oh, Mas Yansa. Mas Yansa itu tenis mania mantap. Ari juga dia tenis nanti mania mantap. aku diwakilin Evander. Bisa toh kan? Ya nggak bisa dong, masa orang luar. Kan Loh. kita orang dalam. Kan suami istri. Detik pagi nggak gitu cara mainnya. Detik pagi ya timnya detik pagi. Lo kalau mau diwakilin nama ibu lo juga boleh. Ya nggak gitu dong. Takutnya ntar orang-orang mikirnya kayak timnas kita. Kenapa? Diwakilin sama yang berdarah bule. Tapi ini kebetulan gak ada yang bule sih sejauh ini. Lokal punya lah. Susah diajakin mainnya begini ya. Udahlah. Ya udah kita break aja. cari olahraga yang lain aja deh ya. Ya udah kita break aja lah. Detikers jangan kemana-mana ya. Ini abis yang satu ini kita bakal balik lagi. Informasinya bola juga pokoknya nggak pernah jangan sih. ngadi-ngadi. Kita selalu memberikan yang terbaik di antara yang Iya. paling baik. Bentar ya. Ya. Kita coba. cari dulu olahraga apa yang kayaknya sebaiknya kita bisa lombakan bersama teman-teman NTMC. Boleh. Oke lah kalau Itu gitu. apa tuh? COC. Itu apa? Clash of Champion. Susah ngobrol sama Davi susah. Gak akan nyampe. Kita akan kembali salah satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Bisi-basi Detik gua Pagi. tahu. Jangan tidur lagi. Balik lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Emang paling bener ya yang namanya hari Senin itu kalau buat gue adalah sarapan dulu. Oh iya bener. Lumayan membantu. Kayak aha gitu. Udah sarapannya? Lumayan. Oh. Belum selesai. Tadi pagi aku soalnya udah sarapan banget. Oh, gitu? Jadi sebelum berangkat aku udah makan, kita nyebutnya apa ya? Sereal. Hampir gue ngeluarin merek soda. Tadi gue udah mikir, apa ya gitu, Kan sereal. kayak susah banget gue pikir menu makanan lo nih apa gitu. Pasta, pesto, gnocchi, Enggak, gara-garanya kemarin pas lagi belanja bulanan, terus aku ngeliat kayak, ih udah lama ya gue gak makan sereal yang sebintang-bintang itu. Oh, Ya kan? yang honey apa gitu. Terus enak kan dipakein Yeah. susu fresh milk gitu. Wah iya. Dan lagi ada ya udah pasti ada fresh milk karena kan bikin kopi. So udah tadi pagi kemarin beli terus udah 2 hari ke belakang sarapan pakai itu. Enak banget. Sereal yang biasanya SD gitu ya. Kalau gue tadi makannya adalah batagor. Itu juga gak enak sih. Batagor pakai bumbu kacang, boleh nitip sama Putra. Iya. Enak deh. Gue Tapi berasa. itu legend soalnya. Oh ya. Si batagor ini. Si batagor itu karena yang kemarin-kemarin kan sempat jadi Putra tuh sempat bawain sekali, abis itu ngilang karena alasannya adalah iya katanya abangnya nggak jualan lagi gitu. Dia mager kali beliinnya enggak? Enggak, katanya emang si pedagangnya itu udah financial freedom ya. Jadi dia jualan hanya karena iseng-iseng aja. Gitu. Kemarin juga gue sempat baca di sosial media ada yang rame gara-gara ada seorang anak muda ya. Gue gak tahu juga sih cewek apa cowok ya. Tapi dia tuh sampai diblok sama tukang mie di daerahnya. Gara-gara? Gara-gara ya punten ya. Tapi menurut gue juga pertanyaannya tuh kadang-kadang suka agak rewel. Jadi misalnya kayak, bang abang mau lewat komplek gak? Ya lewat
Jam berapa gitu, jam 8. Ih lama amat, cepet dong bang, udah lapar gitu. Kayaknya abangnya juga bete, Oh abangnya di tiba-tiba blok. lo kayak personal chef apa gimana Iya gitu, bener. terlalu demanding. Bener, mungkin juga kata abangnya, lah kalau lu gak mau jangan nge-push gue, orang gue gak mau lewat ke komplek lu gitu. Di blok 3 tahun. Nah di tahun ketiga ini dia nyamperin lagi, bang kok gue WhatsApp di blok sih gitu. Kata abangnya, ah masa iya? Gitu, terus pas dicek, haha iya ada banyak kok, nggak cuman situ gitu, ada 51 orang di blok sama abangnya. Fix, abang-abang penjual tuh kadang-kadang financial freedom mereka tuh gak butuh duit. Enggak ya. Gue salut sih, gue lagi ngebayangin kalau kita ngeblok aja satu, lo bayangin gitu, lo blok satu klien MC. Bener. Kayak, wow. Best kan? Sultan banget, kayak Salut. kita keturunan siapa apa gimana gitu. Bener. Soalnya misalnya gini, kalau emang orang itu kayaknya menyebalkan banget kemudian di blok ya udah. Tapi kalau dia punya sekitar 50 customer yang dia blok itu hebat sih. Ya itu dia. Mungkin diam-diam sebenarnya mungkin dia punya saham misalnya di nasi box Nyonya Hendrawan apa bagaimana kali gitu ya. Bisa. Atau mungkin dia punya saham di Adaro gitu kan. Mungkin. Salut banget. Kita gak pernah tahu emang identitas orang tuh bisa banyak gitu ya. Bener. Serem juga sih sebenarnya kalau dilihat. Atau misalnya punya klub sepak saham. bola. Enggak. Di dunia perkapalan. Walaupun kapal-kapal lagi rame sekarang dibahas ya. Terutama kayak kemarin di sosial media nih tentang KM Barcelona yang terbakar di perairan Pulau Talise. Udah gitu para penumpangnya sampai kemudian pada nyemplung gitu. Serem banget ya. Asli. Nah tapi seperti biasa, Detik Pagi tidak mungkin hadir dengan tangan hampa. Karena kita langsung akan terhubung dengan reporter kita. Ada Mas Arvin Tompodung, reporter dari Detik Sulsel. Selamat pagi Mas Arvin. Selamat pagi Mas Arvin. Selamat pagi, Aryo, tapi Suaranya berat banget Mas Arvin. Mas Arvin ini penyanyi bukan? bukan. Oh bukan. Rapper kayaknya rapper. Waduh. Dia nyanyi bukan disuruh rapper Bukan. lagi ya. Mas Arvin boleh dong ini gimana nih kelanjutan atau mungkin situasi seperti apa yang saat ini terjadi gitu ya, perkembangan beritanya mengenai KM Barcelona yang terbakar di perairan Pulau Talise ini Mas Arvin. Mungkin boleh tolong diupdate dulu nih ke Detikers. Ya baik. Jadi saya saat ini berada di Pelabuhan Manado. Di sini masih ada beberapa penumpang di kapal KM Barcelona 5 yang masih tersisa. Aduh. Jadi kapal KM Barcelona 5 ini itu berlayar dari pelabuhan laut kemudian menuju pelabuhan Manado, dan itu insiden terjadi di seputar perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Ya, Mas Arvin, ini kalau misalnya dilihat begitu ya, sebenarnya kapan tepatnya kejadian ini terjadi dan di rute mana kapal ini tiba-tiba muncul tanda bahaya begitu? Jadi dari informasi yang didapat dan dirangkum sekitar jam 2 siang kemarin, kapal KM Barcelona terbakar di sekitar perairan Pulau Talise yang di Minahasa Utara. Dan mereka ada yang melompat menggunakan pelampung, ada juga yang melompat tidak menggunakan pelampung. Karena keterbatasan dari pelampung itu membuat beberapa penumpang yang karena sudah panik melompat ke perairan yang ada di Talise. Mereka juga dikabarkan sempat berada di perairan selama 1 jam, bahkan ada yang lebih. Wow. Aduh. Dari informasi tadi ada seorang bapak yang saya wawancarai, itu paling terakhir dievakuasi. Jadi sekitar 1 jam lebih dia di perairan. Aduh. Itu berarti terombang-ambing di lautan tuh, Mas? Ya, terombang-ambing di lautan selama 1 jam lebih. Itu pada waktu dievakuasi oleh
para tim evakuasi, ya polisian tentu saat itu ada sesak nafas gitu. Dan korban yang sejauh ini diketahui yang meninggal dunia, dan dipastikan identitasnya ada 3 orang. Dua korban belum teridentifikasi oleh Basarnas. Yang 3 ini yang sudah masuk di data identitasnya di Basarnas. Sementara yang 2 ini yang belum teridentifikasi. Yang ini yang sudah dievakuasi di Pelabuhan Manado yang sudah terdata, itu di penumpang itu ada 570 lebih yang didata, korban yang dievakuasi yang didata. Untuk korbannya sendiri, ini apakah karena pada saat melompat dari kapal kemudian dia tenggelam gitu ya Mas, atau memang tidak sempat keluar dari kapal, atau seperti apa kejadiannya untuk korban-korban ini Mas yang sudah teridentifikasi? Informasi yang pasti belum informasi terkait itu belum bisa dipastikan, tetapi dari ungkapan beberapa penumpang yang menjadi korban ketika diwawancara itu artinya memang sangat cepat ya. Kemudian beberapa penumpang sudah panik, mereka kemudian melompat. Beberapa di antaranya tidak sempat menggunakan pelampung. Kemudian yang korban yang meninggal ini, ya kalau mau dilihat, bapaknya sudah dievakuasi, baru kemudian meninggal di Cahayapura karena tidak terbakar. Oke, berarti sudah dipastikan tidak ada yang terjebak dalam kebakaran begitu ya dari korban yang meninggal ini? Ya sejauh ini belum ada informasi terkait itu. Oke, untuk 2 lainnya yang belum teridentifikasi berarti menjadi korban kebakaran kah atau seperti apa? Atau mungkin datanya tidak dalam manifestasi penumpang? Ya, informasi ya tidak ada pernyataan resmi dari tim Basarnas terkait kondisi 2 korban yang tidak teridentifikasi ini. Karena mereka 2 korban ini tidak masuk ke mereka evakuasinya gitu. Jadi tidak didata, tidak tahu apakah sudah diambil keluarganya atau seperti apa, tidak tahu gitu. Sudah diambil keluarga secara langsung tidak tahu gitu. Yang pasti 3 orang yang meninggal itu yang sudah masuk di data identitasnya sudah diketahui bahwa mereka sudah meninggal, itu yang masuk di data masyarakat. Oke. Kalau untuk penyebab apinya sendiri, apakah sudah diidentifikasi nih Mas? Untuk penyebab apinya sendiri dari penumpang tadi itu di bagian dia melihat di bagian motor ya, bagian motor apinya dia melihat pertama di bagian motor, kemudian dia menjalar tidak. Berarti belum ada informasi resmi gitu ya Mas, maksudnya? Jelas. Ya, belum dari resmi dari Basarnas dan juga BPBD belum ada informasi resmi terkait kronologi kenapa kemudian asal apinya seharusnya. Oke, Mas, biasanya kan dalam sebuah kapal besar seperti ini maka akan ada perahu-perahu kecil atau skoci yang di standby begitu ya untuk bisa digunakan untuk menyelamatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah memang tersedia skoci dalam kapal tersebut atau memang tidak ada sama sekali? Saksian dari penumpang yang ada, skocinya memang ada, tetapi tidak tahu seperti apa, tidak digunakan itu. Informasinya di situasi di kapal belum jelas. Oh, mungkin karena panik kali ya, orang-orang memilih untuk nyebur kali ya. Ya. Oke, berarti tidak ada tindakan begitu ya dari
Ya, sejauh ini dari penumpang. dari 500 penumpang ini, Mas, berarti semuanya sudah berada di rumah sakit, sudah di tempat yang aman kah? Ya, ada beberapa titik ya evakuasi, ada yang di Likupang, ada yang di Nonggala dan Toba Manado. Tapi mereka semua ada yang sudah diantar ke Pelabuhan Manado, semuanya didata di sini, dan juga yang didata di Minahasa Utara. Dan ya memang ada juga yang dikabarkan sedang langsung dirujuk ke rumah sakit. Sudah mendapatkan penanganan lah ya, Mas ya? Ya, sudah dilakukan penanganan. Oke. Berarti saat ini sedang dilakukan proses investigasi terkait kali ya? Maksudnya mungkin penyebabnya seperti apa oleh para pihak terkait, begitu kali ya, Mas ya? Ya, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang pemerintah instansi terkait soal masalah di kapal ini. Belum ada tes ataupun tes rilis dari pemerintah terkait masalah di kapal atau penyebabnya, kronologinya seperti apa, belum ada tes. Oke. Apakah ada jalur-jalur yang kemudian terganggu, Mas, atas terbakarnya dari kapal ini? Jalur yang seperti apa? Misalnya mungkin ada rute kapal yang akhirnya harus dialihkan sementara atau mungkin keberangkatannya ditunda atau lain sebagainya, Mas? Ya, sejauh ini belum ada informasi terkait dengan keberangkatan kapal dari pelabuhan, baik Manado atau di laut, belum ada informasi terkait itu, apakah ditunda atau dibatalkan. Baik, Mas Arvin, terima kasih banyak untuk laporannya, Mas Arvin. Ya, mari selamat bertugas. Ya, terima kasih. Selamat bertugas kembali, Mas. Ya, ini kita seringkali mengatakan bahwa hal seperti ini merupakan sebuah kecelakaan. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa kejadian-kejadian seperti ini itu tidak hanya terjadi sekali dua kali. Maka harus ada penanganan lebih lanjut. Seperti apa bentuknya mungkin perlu untuk dikaji ulang agar kemudian kejadian seperti ini tidak menjadi suatu hal yang normal. Karena buat aku pribadi ini kan salah satu transportasi yang seringkali digunakan oleh banyak orang gitu ya. Jangan sampai nanti orang-orang jadi malah berpikir skeptis banget, udah nggak usah naik perjalanan laut gitu karena memang membahayakan. Padahal sebenarnya ya secara harga kadang tuh jauh lebih murah dan kemudian juga lebih masif karena bisa membawa orang secara banyak. Jumlahnya gitu banyak ya. Tapi tadi gara-gara pertanyaan dari Aryo juga sih gitu, gue jadi kepikiran seandainya nih misalkan gue mau pergi ke satu tempat menggunakan kapal gitu, mungkin kayak sebagai penumpang aku sendiri gak akan kepikiran kayak aku mau tahu sekoci itu ada di mana sih ketika terjadi hal-hal yang walaupun amit-amit kita pengennya nggak kejadian, tapi mungkin kita perlu tahu nih sebenarnya emergency exitnya di mana, sebenarnya kira-kira jalur evakuasinya di mana gitu. Kayaknya naik apapun sih sebenarnya pesawat gitu, kadang-kadang walaupun kita ngerasa pas lagi di brief gitu ya dikasih tahu nih cara si pengamanan kita tuh seperti apa. Kadang-kadang mungkin kita aja tapi mungkin kita nggak tahu. Tapi gara-gara kejadian ini gue justru baru mulai ngeh sih gitu bahwa penting sekali kita pun sebagai penumpang, kita pun sebagai orang yang di posisi konsumen lah ibaratnya gitu ya, menggunakan jasa apapun itu, mau darat, mau laut, mau udara. Penting juga loh sebenarnya untuk kita peduli juga, untuk kita juga sebenarnya tahu nih gitu. Karena balik lagi ketika sesuatu terjadi yang tidak diinginkan, alangkah baiknya kalau kita juga at least punya pengetahuan kayak gitu. Karena jangankan sebuah perjalanan, jangankan kayak gini gitu ya, kita naik kapal atau naik apa, sebuah pertunjukan aja, sebuah show aja itu mungkin banget bisa terjadi sesuatu. Contoh, ini katanya bahkan udah bukan sekali dua kali kejadian. Ini Katy Perry loh, bayangin artis bintang sekelas Katy Perry ketika dia lagi show, dia lagi konser nih terbang-terbang gitu, ceritanya naik kupu-kupu ya apa hewan apa ya, kupu-kupu ya? Itu aja yang mungkin dia udah GR, dia udah latihan berulang kali ya kan untuk tetap aja nih kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak terhindarkan gitu.
Padahal mungkin ini udah dicoba berkali-kali, mungkin alatnya udah dites sedemikian rupa gitu ya supaya safe, supaya apa. Tapi nyata-nyatanya tetap aja gitu, namanya teknis, namanya apa, bisa kejadian nih hal-hal kayak gini. Ya ini serem sih, soalnya kelihatan banget Katy Perry juga ketika mengalami kejadian ini sempat mukanya agak panik tegang, dia berhenti nyanyi sebentar. Asli. Walaupun gak lama dia melanjutkan kembali. Seprofesional itu seorang Katy Perry. Tapi ini terjadi di Chase Center San Francisco di tanggal 18 Juli kemarin pada saat tampil dalam tur konsernya yang bertajuk Lifetimes. Ini sebenarnya menurut aku pribadi ini kejadian yang cukup mengerikan. Mungkin begitu juga untuk seorang Katy Perry. Dalam sebuah video yang dibagikan di laman X di tanggal 19 Juli disebutkan Katy Perry saat beraksi di atas udara tiba-tiba gerakannya tuh berhenti karena alat peraganya udah nggak stabil lagi. Tapi dia ngangkat tangannya buat kasih isyarat dia baik-baik aja dan kemudian melanjutkan sisa nyanyinya. Beberapa jam berikutnya perempuan berusia 40 tahun ini membagikan foto yang diperbesar berisi reaksi ngerinya momen ini. Selamat malam San Fran gitu katanya. Nah ini memang Katy Perry terkenal salah satu selebritis, musisi yang kemudian gak malu untuk memperlihatkan kecerobohannya gitu ya. Mungkin termasuk dalam aksinya kali ini juga. Ini bukan pertama kalinya juga karena Katy Perry ini ngalamin malfungsi kostum sampai dengan adegan yang tiba-tiba error di atas panggung. Jadi pernah juga dalam salah satu pertunjukan di Australia bulan lalu, musisi California Girls ini diangkat ngelewati penonton dalam sebuah bola logam raksasa. Di mana alat peraganya kayaknya miring ke satu sisi sampai bikin Katy Perry itu harus berpegangan pada kabel supaya dia nggak jatuh. Dan pas saat jadi juri di American Idol, dia juga harus mengalami malfungsi kostum saat siaran langsung di televisi. Rasanya setiap musim ada yang jatuh, pecah, robek, dan orang-orang kayak ya suka aja. Jadi berikan apa yang mereka mau, saya nggak akan rugi apa-apa selain baju saya. Gitu katanya. Emang ya? Deg-degan ya. Kayak bisa ada aja gitu, maksudnya kan namanya juga orang show, mungkin atraksinya mau seseru-seru mungkin ya. Buat mereka yang nonton, buat kita yang hadir gitu. Mereka juga pengen nih ngasih surprise, ngasih apa. Tapi ya gue jiper sih kalau kayak gitu. Tapi buat gue pribadi yang namanya performer ya harus kayak gitu. Karena kan menampilkan yang terbaik dan pengen nampilin yang beda aja gitu. Jadi udah bener yang dilakukan sama seorang Katy Perry. Dan kalau ada kejadian kayak gini, ya ini balik lagi ya. Namanya juga hidup gitu ya. Pasti ada aja errornya. Karena kan balik lagi ini kan manusia kan bikinannya. Iya bener. Itu dia. Atau mungkin kalau show-show berikutnya mau diganti kali ya, nggak kupu-kupu lagi gitu. Ganti apa kira-kira? Apa ya di darat aja gitu maksud gue, naik apa kek, corang apa gimana? Ini based on my experience. Gue tuh pernah nonton konser Super Junior, mungkin gue juga di cerita kemarin. Sorry. Itu di Singapura di tahun 2011. Itu tuh sebagus itu panggungnya, sampai mereka tuh kayak pakai quote unquote kayak Jimmy Jeep gitu, kayak pakai crane, tapi mereka tuh ada di atas kita. Karena mereka kan pada saat itu masih ber-12 apa ber-11 gitu ya, ber-11 kayaknya. Mereka tuh benar-benar ada di atas kita persis, di mana kita, aku pribadi bisa ngelihat bahkan kulitnya sampai urat-uratnya itu bisa kelihatan karena saking dekatnya. Saking dekatnya ada di atas kita. Dan buat aku pribadi itu sebuah pengalaman yang memang tidak tergantikan. Nah mungkin itu juga yang pengen dicapai sama seorang Katy Perry. Bayangin deh ketika misalnya ada orang dari bawahnya tuh ngelihat Katy Perry sedekat itu. Pasti mereka bakal happy banget kan. Itu sih. Keren lagi ya naik kupu-kupu gitu kan. Super Junior ya. Super Junior. Kita mau ngeliat komentar dari para netizen seperti apa menanggapi kejadian yang baru saja terjadi pada seorang Katy Perry. Too much of this malfunctioning is going on. People's lives are at stake. People should do better. Ensure that the entertainment things are done properly. Setuju ya. Kadang-kadang kita memang perlu untuk menjaga sedetail mungkin apapun yang terjadi supaya ya nggak kejadian kayak gitu. Why all the gimmicks? Just sing. Nah ini juga baik lagi ya. Menurut gue cukup berempati aja kalau ada kejadian kayak gini. Nggak usah berpikir negatif sampai berpikir kalau ini adalah sebuah gimmick. Nggak juga kok. Siapa tahu ini beneran terjadi. Why do artists need to fly through the air at their concert? Fans have to strain their necks to see. You can't really see all that well and the artist risk falling. Nah ini yang tadi gue bilang. Mungkin buat beberapa orang yang belum pernah ngicipin atau ngerasain seperti apa pengalamannya, nggak tahu gitu. Tapi buat aku pribadi yang sudah pernah ngalamin perasaannya, ngelihat artis tadi di atas kita, itu tuh rasanya, wah pengalaman yang masih gue inget banget sampai sekarang gitu.
Walaupun happy banget ya. Happy banget. Walaupun pada saat itu yang di atas gue itu adalah Sumin yang sekarang udah nggak jadi anggota dari Super Junior lagi. Dan still pada saat itu gue masih inget dengan jelas bagaimana mereka tuh ada di atas kita gitu. Mungkin yang tadi lehernya kecentit kali yo. Makanya dia bete kalau dia harus kayak nengok-nengok Mungkin. ke atas gitu kan. Atau mungkin juga pengalamannya kalau tadi gue ngeliat Katy Perry kan sebenarnya lumayan agak tinggi kan. Iya. Jadi mereka tetap nggak bisa ngelihat Katy Perry-nya juga. Nah padahal sebenarnya mungkin untuk tribun yang paling atas jadinya mereka kayak segaris eye ya. level sama Katy Perry-nya gitu. Keren tuh, sih, lihat. tapi lo bayangin ya kayak artis lo naik kupu-kupu segede-gede begitu. Kan emang kayak Iya. wah banget gak sih? Betul. Aduh, bye-bye ya Katy Perry ya. Apakah ada lagi kata netizennya atau sudah habis? Adin dong. Coba kita cek-cek. For everyone's safety, let's just stay on the stage ya. Ini juga sama nih, kontra terhadap aksi terbangan. Ya karena mungkin kalau misalnya jatuh kan ntar kenain orang yang penontonnya juga kali ya. Tapi emang hal-hal yang kayak gitu memang resikonya tinggi sih. That's why mungkin ya perlu ada ekstra hati-hati. Mungkin latihannya seperti apa kan kita juga nggak tahu. Everyone is saying why she used this prop but I went to the show. Oh datang nih dia. And it was an amazing performance. Yes, some artists don't do these kinds of things, but it depends on what kind of performer you are. There you go. That's what I'm agree saying. with that ya. Lalu, well, she is an astronaut, right? Ya karena kan kemarin juga dia berangkat. Ke bulan ya? Iya. Jadi nggak mungkin ke bulan sih, dia cuma keluar angkasa doang setahu gue. Oh enggak sampai mendarat enggak. apa ya? Keluar atmosfer Keluar atmosfer doang. Yang kalau nggak salah kayak di roketnya mereka kayak terbang-terbang. Nggak, karena nggak ada gravitasi. Kayak ke shake-shake gitu videonya ya. Bener. Iya. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan kejadian seperti ini nggak terulang lagi seperti biasa ya. Itu serem. I know exactly, itu kayak klise banget. Tapi ya nggak ada yang bisa kita omongin lagi selain ya kita harus memperhatikan hal-hal kecil, hal detail supaya nggak kejadian seperti ini terulang. Itu aja sih. Atau mungkin bisa jadi alternatif lain kalau menurut gue usulannya adalah Katy Perry cari hewan yang darat aja. Cari hewan yang Kan darat. tadi kupu-kupu terbang, banyak opsinya hewan-hewan yang mungkin nggak perlu terbang, yang bisa mungkin dia naikin juga. Kayak Beyonce kemarin kan pakai kuda kan. Kuda, Ya, udah ada yang lain berarti bisa mungkin sapi, kambing misalnya. Bisa. Pagi kalau zaman sekarang kan lagi naik daun ya. Lagi happening banget nih, ada kambing juga nih satu. Oh kalau yang satu ini sih menarik soalnya Wow. ya again and again segala sesuatu yang berhubungan dengan agama seringkali quote unquote mudah sekali untuk dijual. Nah kali ini ada kambing yang kemudian berlafazkan Allah. Menarik banget. Itu maksudnya bertuliskan gitu ya? Iya, jadi di bulunya, entah bulunya atau kulitnya, itu tuh ada tulisan Allah di sana. Wih, kok bisa ya? Makanya, reporter kita sudah siap untuk menginformasikan kabar yang satu ini. Ada Mas Eko Susanto dari reporter Detik Jateng. Selamat pagi Mas Eko. Pagi Mas. Selamat pagi Aryo, Davi. Hai. Gimana kabarnya? Baik dong, kita sehat banget. Apalagi dengar kabar yang satu ini makin kayak terkejut Mas. Dirimu ada di lokasi nggak sih? Iya, Indi, maaf, Davi. Aryo dan Davi. Yes. Maaf, kali pertama ketemu dengan Mbak Davi ini jadi grogi. Iya nih kita baru pertama kali ketemu ya Mas ya. Iya, betul. Oke, Aryo dan Davi dan Detikes yang berada di mana saja. Saat ini saya berada di Dusun Kauman, Desa Ngeropoh, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Nah ini ada satu yang unik, Aryo dan Davi. Mungkin bisa saya laporkan gitu. Oke, silakan Pak. Baik. Ini ada salah satu kambing yang unik. Tepatnya adalah kalau orang kampung menyebutnya wedus gembel. Wedus gembel itu milik saudara Imam Samudra, 27 tahun, warga Kauman, Desa Ngeropoh, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Nah, yang unik di kambing ini adalah di kulitnya itu ada mirip lafal Allah, dan selain di kulit kambing ini juga di bagian kepala juga ada. Untuk kali pertamanya, saudara Imam ini kan kebetulan dia sebagai pedagang kambing gitu ya. Nah, ada orang yang dari kandangan yang ingin menjual kambingnya, kemudian terjadilah deal harganya,
mereka memborong 6 ekor kambing termasuk yang masih anakan, itu adalah kalau istilah orang Jawa bilangnya cempe gitu. Cuman si imam nggak keberatan kalau menyebutkan harga beli awalnya gitu, karena mereka memborong 6 kambing sekalian gitu. Aryo Davi. Iya. Oke. Berapa tuh Mas waktu beli ini Mas Imam? Nah waktu beli si saudara imam enggan menyebutkan nilai harga memborongnya 6 ekor kambing tersebut. Oke. Karena belinya 6 ekor sekalian. Rahasia dapur nih ceritanya ya. Modal. Iya. Tapi waktu lagi beli emang udah kelihatan gitu ya, ada tulisan itu juga, atau mungkin karena masih kecil banget belum kelihatan waktu itu Mas, apa gimana nih? Kalau waktu membeli, pemiliknya asli yang pertama itu sudah menyampaikan bahwa itu ada lafal mirip Allah di bagian kulit sama di bagian kepalanya. Mereka sudah menyampaikan. Nah, setelah pulang dari pasar, sekitar itu tanggal 10 Juli, harinya Kamis Pon, kemudian imam datang ke kandangan tersebut memborong kambing tersebut, termasuk kambing yang ada lafalnya Allah ini. Kemudian setelah sampai di rumah, mereka sempat foto, bikin video, dan video tersebut diupload di akun TikToknya saudara Imam Samudra. Nah, beberapa hari kemudian ada orang yang berdatangan ke rumahnya saudara Imam dan ketemu dengan bapak ayahnya, Pak Sutikno. Itu ada yang memvideo, dan tanpa sepengetahuan saudara Imam maupun saudara orang tua dari Imam, Pak Sutikno, itu diupload di akun Instagram salah satu di Temanggung, kemudian videonya menjadi viral. Begitu, Aryo Davi. Berarti responnya ternyata besar sekali gitu ya terhadap kambing dengan lafaz Allah ini. Mas, ngomong-ngomong nih, udah ada berapa banyak yang nawar dan penawaran terbesarnya tuh berapa sih Mas? Oke, setelah itu videonya rame, kebetulan kan si imam ini kan juga pedagang kambing juga. Teman-temannya sesamakan, dia bikin di story WhatsApp-nya, kemudian beberapa orang tahu, terus kemudian orang yang melihat di media sosial tersebut datang dan menanyakan dan menawar. Ada yang menawar 15, ada yang menawar 10, dan harga penawaran tertinggi sampai sekarang ini waktu itu 35 juta. Wow. Tapi belum diberikan karena masih sayang dengan kambingnya gitu. Sedangkan biasanya harga kambing yang normalnya berapa? Tuh? Ya kalau harga kambing normal mungkin di pasaran ya berapa ya, 2 juta, 1 juta, 2 juta sampai berapa gitu. Lumayan gapnya berarti ya. Jauh banget. Ya. Bener. Itu 15 juta ya, berarti udah untung sekitar 12-13 jutaan tuh kan. Iya, dia udah bisa dapetin lagi. Mungkin bisa punya 15 kambing lagi kali, betul, berapa kali. Betul. Sejauh ini tapi apakah jadi banyak nih orang-orang yang kemudian berkunjung, mau lihat, mau foto bareng atau apa, udah kayak gimana nih animonya nih Mas? Nah, setelah itu kan kabar ini kan tersedia di warga setempat. Kalau warga setempat mungkin sudah sering berdatangan ya. Kemudian ada juga dari warga yang lain daerah yang sekedar tanya, kemudian datang, terus kemudian meminta video kambing tersebut. Mereka penasaran dengan kambing tersebut karena penuturan dari Pak Sutikno sendiri yang ayah imam itu yang sejak berjualan kambing sejak tahun 75 baru kali ini menemukan kambing yang unik. Begitu, Aryo, Davi. Tapi tetap ya belum dilepas sampai dengan saat ini ya, meskipun penawarannya itu berkali-kali lipat ya Mas ya? Belum dilepas. Oke. Mas, tapi kan ya namanya juga orang Indonesia gitu ya, kadang-kadang ada pro dan juga ada kontra. Dari warga sekitar, ada yang kemudian kontra nggak sih Mas dengan mengatakan ini terlalu berlebihan dan mungkin ya masa sih kemudian ada lafaz Allah gitu di tubuh hewan, ada yang ke arah sana nggak tuh Mas? Informasi yang kami dapat belum sampai segitu Mas, karena ini dianggapnya ya juga unik gitu loh Mas, dan jarang kan kejadian seperti ini. Bener. Apalagi dalam satu tubuh hewan itu ada 2 lafaz Allah gitu ya, di bagian badannya dan juga kepalanya ya. Iya betul. Ya wes kita doain lah, mudah-mudahan memang kalau misalnya mau dilepas juga dengan angka yang sesuai dengan yang diinginkan sama Mas Imam gitu ya. Iya.
Atau Oke. mungkin Mas Oke, Eko juga ya. udah ikut menawar kambingnya apa gimana nih? Mas Eko tertarik juga apa gimana nih? Wah, Mbak Davi, kalau saya nggak berani menawarnya. Karena angkanya juga udah fantastis ya Mas ya. Ya udah fantastis sekali. Mana Iya, tahu bener. tiba-tiba kita berubah Iya. haluan bisnis kambing gitu ya, ternak kambing apa gimana gitu. Menarik juga nih. Iya tapi ini kayaknya win in a million juga ya Mas ya. Kita doain deh mudah-mudahan memang ya dapat win solutionnya gitu ya. Si pembelinya happy, seneng dan Mas Imam juga mendapatkan apa yang Mas Imam inginkan. Ya. Terima kasih banyak Mas Eko Thank untuk you, laporannya. terima kasih Mas Eko. Makasih, selamat siang, selamat pagi, Selamat Aryo pagi. dan Davi. Selamat pagi. Mari, Semoga Mas. selalu. Thank Selamat you. bertugas Dirimu juga ya. Makasih, masih salam kembali. Thank you. Tuh, rame banget kan? Tuh, informasi di pagi tuh selalu berwarna, bro. Sama bikin kita jadi kayak jalan-jalan kalau buat gua rasanya. Bener. Jadi walaupun mungkin nggak tahu ya lo lagi menonton ini di mana, lagi di jalan, lagi di rumah, lagi di kantor, tempat kerja, tapi gara-gara ntar kita ketemu sama reporter lagi di mana, lagi di Jawa Barat, lagi di mana, bawaannya tuh kayak dengan segala backgroundnya masing-masing. Ada perasaan-perasaan nggak tahu pengen jalan-jalan, bisa juga ada iri-irinya juga ada sih ya sebenarnya gitu. Walaupun ada perasaan juga yang kayak boleh kayak diajak mah, Iya masa enggak gitu. sih, ya kan? Hayu banget. Seru jalan-jalan gitu ya. Ya kalau misalnya kita nggak bisa jalan-jalan jauh, yang penting kita bisa jalan-jalan keluar studio ya. Sambil kita break dulu sejenak. Detikers jangan kemana-mana loh. Tapi kita masih akan kembali lagi Yes. dengan informasi menarik lainnya. Makanya tetap di Aja. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Suasana studio pagi ini emang rada-rada kayak barak militer ya. Pagi chaos ini Widih. ku terasa sepi. Sebelah mana barak militer nyanyi lagu itu nggak ada. nggak Lagian, gue tuh gak tau kenapa timnya Detik Pagi tuh doyan banget nantangin gue. Dari awal. Apa tantangan-tantangan yang biasa diberikan tuh apa aja? Misalnya push up, Ya. terus ada ngeplank. Dapat berapa tadi push up? Tadi plank, Oh plank. Oke. plank. Pujo nantangin. Lagi dan Keren. lagi dia bilang ini, 2 menit, gue mau 2 menit. Oke, gue bilang, gue kasih 4 menit ya. Nyampe. Siapa? Dia. Kalian berdua? Dia cuma 1 menit. Oh. Gua mau 4 menit tiba-tiba dimatiin sama dia. Udah 3 menit lebih padahal. Sama dia dimatiin. Lu kuat juga ya? Plank 3 menit. Enggak, lu liat badannya Pujo segede gitu ya. Lu tau gak, Panco, gua sama dia kalah. Jadi dia cuma badan doang gede. Nyali sama Bukan gue tenaga yang ngomong nol. ya, bukan gue yang ngomong. Bukan. Kenapa sih Jo? Masih nantangin gue lagi, masih berani lagi. Kalau Detikers ada juga yang mau nantangin Aryo buat berolahraga, sini deh. Coba ajakin lompat tali bisa ya. Bisa. Panjat pinang. Bisa. Pokoknya semua cabur dia bisa. Gue menang squat sama Aryo. Wah, tapi kalau squat dia jagonya. Gua nyerah kalau squat. Ampun gua squat. Oh di sini emang gemilang-gemilang prestasi olahraga ya. Karena dia kan anak lari dan anak bola banget. Iya Jadi postingannya olahraga terus. Tapi kalau ditantang untuk dunia seni rupa, melukis misalnya, apakah ada bibit-bibitnya mungkin bibit-bibitnya, bibit-bibit unggul? Nggak ada. Gua pernah menang juara lomba menggambar. Waktu sekolah. Kelas berapa? SD. Waktu SD pernah. Gambar Waktu ini yang gunung sawah. SMP enggak dong. Gambar apa? Waktu SMP pernah menang lomba mading tapi. Oh keren. Madingnya udah siap terbit gitu. Elah. Enggak katanya beneran. Tapi udah Beneran kalau mading. melukis gitu ya menurut gue kita nggak usah sok-sok nantangin lah. Nantangin siapa Nggak dulu? usah. Kalau ditantangin balik gue malah takut. Oh, Apalagi yang satu ini. Ih. siapa dia? Kasih tahu dah sama gua. Oh. Biar gua tantangin balik. Kita tunjukkan siapakah dia dan bagaimana lukisannya. Jadi kalau mungkin lo belum sempat lihat nih ada sebuah lukisan ini ternyata Jisoo Blackpink.
Lo bayangin nih Jisoo Blackpink dengan segala perawakannya yang selama ini kita tahu. Iya. Di tangan beliau berubah. Mana nggak ada bukti? No picture hoax. Coba kita cek dulu. Selamat pagi Mas Dada Subagja. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kalau kayak gini doang mah gue bisa. Mana hasil lukisannya yang mana? Itu buletan yang di belakang tuh, buletan yang di belakang. No, buletan itu. Mas Dada, tunjukkan kemampuanmu. Yang mana Mas lukisannya? Kasih lihat ke Aryo Mas. Tuh Mana? yang di sebelah kiri tuh. Pak kanan ya, kanannya Mas Dada kali ya. Mana Mas? Dilihatkan gitu ya? Boleh, Ya, boleh kasih kita lihat. dong. Mana coba? Aduh ya Allah bagus tapi itu. Ih bagus. Deket-deketin lagi boleh nggak Mas Dada? Jadi Mas, kelihatan nih wajahnya. Itu dia nih. megang monyet ya? Ya betul. Ya Allah gemes banget. Tuh lihat mukanya. Ya Allah Kan? Mas. Ya Allah kok bagus banget. Gak lo? Kok kayak hidup banget Mas? Enggak lah. Kebayang gak lo? Ya Allah Mas bagus banget. Dan lo kebayang gak? Itu katanya Jisoo Blackpink ya Mas ya? Betul. Tuh. Bisa imajinasinya Jisoo jadi begitu tuh lo bayangin. Kok bisa sampai membuat sebuah lukisan Jisoo megang saya Mas? Itu kan juga sebuah karya yang luar biasa. Iya. Udah sempat ketemu Aryo apa gimana Mas Dada sebelumnya nih mungkin ya? Lucu juga. Menggambar mulai ngelukis Jisoo ini ya Mbak ya? Iya. Sebetulnya memang saya kenal Blackpink itu, tahu Blackpink itu saya dari anak saya Mbak. Dia sangat kayaknya sampai joget-jogetnya diikutin gitu. Dari situ. Terus saya, rasanya saya perhatikan, lebih perhatikan. Akhirnya oke nih kalau misalnya saya angkat gitu. Makanya jadilah lukisan tersebut gitu ya Mas ya? Kan ada banyak nih Mas ya, maksudnya personilnya Blackpink. Sampai akhirnya Jisoo gitu. Iya memang tuh? Ada Rose, Jennie, terus Lisa gitu ya. Wih hafal loh dia loh. Hatam. Bling nih kayaknya Bling. Sebetulnya ini Mas, saya sebelum ini karena barengan ya saya bikin itu dua karya. Yang satu itu judulnya Without Jisoo. Jadi hanya personilnya itu hanya bertiga. Nah itu karyanya sudah di negeri Cina. Udah dibeli sama orang Cina Mas? Iya. Sudah ada di Cina gitu ya. Nah itu yang tinggal itu ini Jisoo-nya. Jisoo-nya ini sebetulnya bukan judul. Ini judulnya Blackpink malah. Karena warnanya Blackpink. Saya mungkin ya orangnya gamblang gitu ya. Ya udah ini Blackpink gitu ya, udah memang Blackpink dan memang itu sejak awal pun sudah saya konsepkan gitu. Jadi emang sengaja dibikinnya dengan warna. Iya dua. Iya. Tapi kedepannya saya kira memang saya mau mengangkat semua mungkin satu-satu atau dua-dua gitu yang terpisah semua personil Blackpink ini. Nah Mas biasanya kalau para penggemar mereka tuh biasanya akan fanatik sekali kan. Iya. Kalau lukisan Jisoo ini apa nggak mau diadopsi tuh sama orang Cina yang kemarin udah beli 3 sekaligus itu Mas? Tambah lagi deh. Biasanya dia bakalan kayak gue pengen satu rangkaian nih dari pelukis yang sama. Biasanya gitu Mas. Itu kemarin pun saya kan tidak langsung ya, langsung saya, tapi saya melewati art gallery, agensi lah mungkin ya, apa yang namanya. Art dealer gitu ya. Iya. Nah itu, jadi saya enggak begitu tahu juga. Gitu. Jadi dirimu nggak tahu juga pemiliknya kemudian siapa di negeri Cina sana ya Mas ya? Iya betul. Wah, Mas, mudah-mudahan nonton ya. Mau nanya juga nih, live sale di sini. Iya benar. Bisa juga sih. Kali aja bisa sekalian kita jual ya Mas ya di sini ya. Bisa hubungi amin, kita yang ada di monggo. sini. Mas, tapi ini pas lagi mau ngelukis ini inspirasinya pada saat itu apa sih sampai akhirnya terjadilah nih lukisan Jisoo yang seperti ini konsepnya gitu. Lagi mikirin apa lagi ngeliatin apa gitu Mas? Nah itulah
salah satu dari bagaimana mencari inspirasi atau trik gitu ya, saya bisa dapat ide-ide melukis saya ya dari situ. Saya terbuka dengan sesuatu, lepas tanpa batas gitu ya, mau baik atau buruk, toh nanti kita akan dibantu gitu loh oleh sejatinya kita gitu kan. Yeah. Apa dan bagaimana yang harus bisa kita ambil gitu. Iya. Oh ya, sebelumnya mau disclaimer dulu ya Mbak ya. Apa tuh? Kata-kata saya itu suka tumpang tindih. Nggak apa-apa, aman. Kalau seniman mah suka gitu. Mungkin kalau diedit itu akan kecapean lah editornya. Aman aja Mas. Kalau seniman soalnya gitu, betul. saking mereka berimajinasinya tuh bebas seluas samudra gitu ibaratnya. Jadi kadang-kadang tuh betul. memang luas banget kemana-mana gitu ya. Termasuk juga karya yang satu ini Mas. Karena buat aku pribadi cukup menarik. Menampilkan Jisoo dalam bentuk yang berbeda. Kan seperti yang kita tahu bahwa Jisoo punya kulit yang sangat cerah sekali gitu ya. Putih, bersih gitu kan. Kemudian dirimu menggambarkan Jisoo dengan sosok bentuk yang berbeda. Yang lain. Aku melihatnya tuh dengan kulit yang kemudian tan gitu ya. Iya betul, dengan gelap ya. Yes, dengan tampilan juga yang kemudian ya ada seksinya, ada misteriusnya. Nah untuk yang satu ini Mas, apa penggemarnya Blackpink apa nggak pada protes tuh Mas? Tiba-tiba Jisoo-nya diginiin? Ada sih, ada yang ini yang bicara kenapa Jisoo yang sebegitu mulusnya jadi warnanya gelap kayak gitu itu. Tapi sebagian besar di antara mereka pun ya ada pembicaraan, oh itu seni katanya. Yeah. Nah mungkin itu Mas, saya punya pandangan tersendiri dengan objek itu. Mungkin dalam hal ini bisa saya sedikit gitu ya, saya kasih taukan gitu. Yeah. Kenapa kulitnya jadi gelap? Nah mungkin ini rasa kecintaan. Dari banyak orang-orang yang ada di garis khatulistiwa atau tropis, itu pada umumnya kulit-kulitnya itu berwarna, bahkan mungkin Afrika gitu ya. Mungkin dalam artian berwarna itu karena putih pun tidak mungkin kulit seseorang itu putih gitu, mesti ada ini, cuma digolongkannya itu putih ataupun misalnya gelap, tidak gelap-gelap hitam banget gitu ya. Tapi itu memang berwarna lah gitu ya, ada warnanya sedikit, pigmen-pigmennya itu. Nah di situ saya ingin mengungkapkan bagaimana rasa cinta orang-orang yang kulitnya berbeda sama Jisoo itu. Saya bisa mengungkapkan kecantikannya Jisoo itu dengan kulit yang memang berwarna mungkin. Tidak putih lagi gitu, tapi sama sekali tidak ada hal-hal negatif yang disematkan dari warna itu. Iya, tidak ada niat untuk menjelekkan juga ya, karena kan itu enggak ada. Iya, karena sebenarnya warna kulit itu preferensi setiap orang kan. Ada yang suka misalnya yang kulitnya tan, ada yang sukanya kuning langsat, ada yang sukanya putih bersih, setiap orang berbeda-beda lah. Tapi lucu juga ya ngelihat Jisoo dalam bentukan seperti ini. Mungkin kita juga nggak pernah kebayang. Iya. Nah sebagai yang ngefans banget nih sama Blackpink, anaknya Mas Dada ngelihat lukisan ini, saya juga pengen tahu pas dia lihat reaksi pertamanya gimana nih Mas? Wah ya pertamanya sih memang betul. Wah ini betul-betul ini Jisoo ya Bang. Ya. Wah dia sangat-sangat senang gitu kan. Tapi setelahnya ya biasa saja sih karena memang prosesnya gitu kan. Pada prosesnya cuma di akhir itu bagaimana ini gambarnya. Wah suka saya Bah. Ya, gitu aja sih karena memang anak saya setiap hari berinteraksi dengan lukisan gitu kan. Iya. Bukan saya proses berkarya saya. Karena kan biasanya gitu ya kalau misalnya kita orang terdekatnya tuh suka take it for granted. Ini kan bokap gue yang bikin, ya udah bagus aja. Itu. Iya kan? Udah hari-hari dia. Iya, tapi kalau misalnya disuruh kayak, mau dong gitu kayaknya, nggak usah lah orang punya bokap gue juga gitu. Kayaknya agak-agak semi-semi, cuman ya sampai dengan memuji aja gitu.
Padahal mungkin kalau orang di Cina mesti beli dulu gitu Iya. kan. Kalau dia tinggal pindahin nih gantung di kamar gue bisa nih sebenarnya ya. Apa nggak boleh juga Enggak sih, sama kayaknya kalau bapaknya aku ya? jadi Pak Dada sih kayaknya enggak akan dikasih ke anaknya, mending Enggak dijual. juga ya. Mendingan dapet cuan ya. Enggak lah. Untuk yang sekarang ini enggak gitu ya. Tapi suatu waktu mungkin pengen lah aku dibikinkan mungkin yang khusus untuk aku dari salah satu atau semuanya Blackpink, personil Blackpink gitu. Iya benar-benar. Bisa tuh ya. Mungkin begitu gitu. Dan pasti akan saya kasih sebagai orang tua ke anaknya. Ih, keren banget. Bisa dia nih punya Bener. di pintu gitu. Aduh. Mas Dada, tapi aku penasaran deh. Sebagai seorang seniman di Indonesia yang seringkali mendapatkan quote unquote gitu ya, banyak orang juga yang punya stigma bahwa seniman di Indonesia tuh sebenarnya nggak bisa hidup. Nah, kalau dari Mas Dada sendiri seperti apa menanggapinya? Apakah menurut Mas Dada, enggak kok, sekarang Indonesia sudah mulai berubah gitu ya, menghargai karya seni, dan bahkan seorang seniman di Indonesia masih bisa hidup dengan layak? Ya, itu memang demikian adanya gitu ya. Tapi hanya sebetulnya persentasenya itu sangat sedikit. Tetap kebanyakan itu seniman di Indonesia itu ketidakstabilan ekonomi itu lekat dengan mereka. Itu faktanya itu begitu, yang saya tahu ya. Tentunya gitu. Nah, akan kembali ke tantangan seniman-seniman orang-orang yang mau ngambil jalur kesenimanan. Ya disitulah tantangannya. Tantangan seniman itu tidak akan jauh daripada keluarga, idealisme, norma, atau mungkin hati nurani. Nah di situ. Mungkin kita bisa berjalan di tengahnya. Insya Allah bisa hidup gitu. Seperti saya sampai sekarang 30 tahun lebih mungkin saya melukis. Ya alhamdulillah anak punya 6. Istri tetap 1. Kirain nambah Kirain kan. Bahaya dan masih bisa tersenyum Mas. Bener. Iya bener-bener. Dibawa asik aja ya Kang ya. Iya betul sekali. Dari muka sih kayaknya emang gak stres ya, kayaknya happy gitu. Mas Dada nih emang adem nih Tahu kayaknya nggak kenapa nggak stres? nih. Kenapa tuh? Karena lukisannya dijualnya ke luar negeri. Jadi emang angkanya juga angka luar negeri ya. Iya, memang angkanya luar negeri cuman jarang. Oh, belum kan? Belum sering Mas. Iya, biasa kan kalau seniman gitu ya, word of mouth gitu kan, dari mulut ke mulut. Jadi biasanya kalau ngelihat ada orang, wah gue suka nih, kemudian dia akan nyari satu seri yang sama gitu. Jangan lupa Detikers ya di sini kalau juga tertarik sama lukisannya Mas Dada, coba langsung diinfoin ke kita, bisa langsung kita sambungin ke Mas Dada. Bener. Ya. Kita Sebenarnya bukan calon nih bukan. Mungkin di Suwung. Nah sekarang itu, ini. udah ada Suwung Galeri, betul. Ini udah Instagram ada Instagramnya. Instagram? Itu, Suwung ini, Art ini. Gallery, ada Instagramnya. Tuh. Bahkan tadi aku ngelihat dalam salah satu cuplikan videonya, ada nomornya juga di situ yang sudah tertera, jadi kita bisa langsung kontak ke sana. Tuh, artwork Nah, available, ini. Suwung Art Gallery. Tuh lumayan kan. Mas kalian lah kalau gitu diinfoin nih, barangkali ke depannya abis lukisan ini ada yang lagi dikerjain juga gitu, lukisan-lukisan lain. Oh ya ada ya. Sekarang mungkin sedang ada proyek saya dengan dengan Two Medicine Art Gallery Jakarta. Ya persiapan besok mungkin namanya Art Jakarta ya, Art Jakarta. Ya. Art Jakarta. Ya. Dan saya kira ke depannya gitu ya, saya masih punya punya gagasan yang sudah cukup lama gitu. Mungkin sudah 20 tahunan gitu. Tentang sportivitas dalam perang. Perang dalam sportivitas. Oke. Dengan tema itu tuh Kang angkatnya ya. Insya Allah itu mungkin bisa unik. Iya itu menarik sih. Ke depannya. Tapi biasanya kalau perang dengan sportivitas tuh biasanya Kang, berarti bakal bikin gambarnya yang lebih masif dong, alias banyak orang di situ, banyak menampilkan senjata dan lain sebagainya. Oh, mungkin bukan perang itu juga gitu ya, bukan perang yang senjata itu bukan gitu. Tapi justru soal sportivitasnya.
perang dalam sportivitas gitu loh. Wow. Ya lebih ke mungkin ya olahraga atau apa kayak gitu. Berarti itu perang dalam bentuk bukan ini ya, bukan harfiah ya. Ya karena saya juga terinspirasinya itu dulu tahun 2000-an lah, awal-awal 2000 di Piala Dunia itu, 2 kali Piala Dunia kalau nggak salah. Nah dari situ gitu. Saya waktu masih di Jakarta itu Mas. Belum ke Jogja. Kan lagi ada ini juga Artjok, Kang. Nggak mau masukin ke Artjok. Betul. Artjok ya ada. Lagi. Saya enggak masuk ke. Oh, berarti nunggu yang ini ya, Art Jakarta aja ya. Oktober November kalau nggak salah ya Kang ya. Betul. Oke lah kalau gitu, biasanya aku setiap tahun datang Kang. Nanti aku akan ngelihat langsung lukisannya Kang Dadah. Nanti begitu aku lihat, aku fotoin, aku tag langsung ke Suwung Art Gallery-nya. Amin, dan mudah-mudahan salah satunya jenengan yang bisa menyimpan karya saya. Amin, mau banget. Jenengan berdua yang bisa menyimpan karya saya. Mau, saya mau, Kang Dadah mau. Kita nge-MC dulu kali, kita kumpulin uangnya, bener. Uangnya dulu ya. Tapi bener, buat aku pribadi ya, kayaknya di zaman sekarang itu kayak generasi Z itu udah mulai beralih, Dav. Gimana? Mereka tuh udah bukan lagi memamerkan kayak handphonenya, mobilnya, nggak ke situ. Tapi mereka tuh belinya ke karya-karya seni. Jadi ibaratnya tuh mau memamerkan kekayaan tuh dalam bentuk yang berbeda, yang tahu-tahu aja. Mereka nggak lagi pakai barang branded yang gede banget, yang harga tasnya ratusan juta, enggak. Tapi mereka di rumahnya tiba-tiba ada satu lukisan yang harganya tuh mahal, tapi cantik dan bisa dinikmatin. Dan ada kepuasan tersendiri ketika mereka ngeliat lukisannya. Itu yang berbeda dari Gen Z zaman sekarang. Betul Mas. Berubah trennya sih. Beda. Kolektor sekarang itu bukan orang-orang yang seumuran saya atau lebih. Sekarang itu yang muda-muda, seumuran panjenengan. Betul, Kang. Jujur aku juga lagi ngoleksi karya seni di rumah. Jadi emang majang-majang karya seni ya. Ngeri kalau ke rumahnya, ngeri. Belum ada Kang, sekarang mah lagi nabung dulu. Karya seninya tembus pandang Kang. Bener. Karya seninya tuh alias belum kelihatan. Cuman untuk orang-orang yang beriman. Begitu ngeliat tuh, wah ini bagus banget. Tembok putih ini penuh karya akan makna gitu kayaknya. Retakan-retakan ini gitu Retakan-retakan rambut ini memang menyerupai karya seni. Menyerupai tagihan renovasi. Bener, yang berharga jutaan rupiah, aku pusing. Di situ seninya Kang ya. Nantilah kita ketemu ya, mudah-mudahan ketemu langsung di Art Jakarta. Amin. Ketemu sama Kang juga, ketemu sama karya-karyanya Kang. Sukses terus ya. Ya kalaupun enggak. Terima kasih banyak sama-sama Mbak. Kalaupun enggak silakan datang langsung ke Suwung Art Gallery. Silakan dicek aja di Instagramnya. Suwung ya, SUWUNG. Suwung Art Gallery. Ya. Itu dia. Kang Dadah Suwaja, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan kita berjodoh buat bertemu ya Kang ya. Assalamualaikum. Bangga, waalaikumsalam Kang Dipayun. Ini yang berbeda daripada biasanya karena anak-anak zaman sekarang tuh gitu arahnya, udah mulai ada pergeseran lagi, Dev. Tapi gue jadi kepengen sih memang, karena misalkan kalau lo punya satu karya seni apa yang memang gak tahu karena lo kenal orangnya yang bikin dan emang lo tahu backstory-nya, lo apa, jadi kayaknya barang-barang yang ada di rumah kita itu ada artinya lagi. Iya, betul. Selain perjuangan kita beli misalnya gitu, jadi kayak ini ada kenangannya tersendiri, ini ada rasanya, wah menyenangkan. Sejauh ini soalnya gue tuh ngoleksi keramik kan. Jadi kayak gelas, piring gitu-gitu tuh gue, gelas keramik, piring keramik itu gue ngoleksi. Karena menurut gue itu bagian dari bikin sendiri apa gimana? Iya, wabi-sabi. Jadi ibaratnya kesempurnaan itu justru hadir dari ketidaksempurnaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya orang-orang mikirnya kayak gue pengennya yang gak mau ada bocel, kan orang tua zaman dulu punten ya, maaf ya. Tapi kayak ibu aku tuh kalau beli barang, gue maunya yang perfect gitu ya, yang gak boleh dicelak sama sekali. Nah sekarang entah kenapa gue tuh justru kebalikannya. Gue mencari barang-barang yang justru bocel-bocel. Yang bocel tuh justru lebih unik. Karena menurut gue berarti ada tampilan lain yang berbeda, yang ngebedain daripada yang lainnya. Dan ketidaksempurnaan itu adalah bentuk dari kesempurnaan menurut aku gitu. Sebagai penganut wabi-sabi Jepang ya, nih mungkin nanti konsepnya bisa dipelajari, seru juga. Tapi kalau emang lo sedang sama yang bocel-bocel, bocel-bocelnya bermakna, gue punya banyak barang-barang itu. Wah contohnya? Piring bocel, hasil jatuh, hasil kesenggol, yang dibuang sama mak gue juga mungkin sayang. Nah mungkin itu bisa diadopsi nanti Bisa. Ya.
Bisa. Ada arti-artinya bocal itu, kapan kepleset, siapa keteplak di mana, tenang. Wabi-sabi. Bener. Ya kan? Atau kalau mau coba cari Andrea Bocelli. You raise me up when I am on your agak shoulder. Berbeda bocal yang dimaksud. You raise me up, it's more than I can be. Lagu Josh Groban ya namanya. Iya, Josh Groban. Gila. Kita sudahi dulu obrolan bocel-bocelan You ini. raise me up. Oh sorry, nggak bisa dipancing. Ini mau laporan loh. Ini mau laporan loh. Atau mungkin bisa laporan tapi gayanya seriosa. Bener. Tapi yang jelas Kena akan omel ada nggak yang raise me up. Dari sudut belahan lain ada Brigade Ade yang akan bergabung bersama kita. Selamat pagi Brigade Ade. Lagi di mana nih? Selamat pagi di kawasan Halim, Jakarta Timur. Oh Halim. Keren. Mau pergi kali ya Brigadir Ade ya? Enggak ya? Ke bandara gitu enggak ya? Enggak, cuma mau laporan aja dari sana. Enggak. Oh iya, oke. Ini tadi Brigadir Ade ada denger Aryo nyanyi-nyanyi nggak nih You apa? raise me up. Dengar. Nah, gimana kira-kira? Udah mulai sakit kan kupingnya? Bagus ya. Tolong lebih ikhlas Brigade Ade coba. Nggak bagus. Kalau gitu kan kesana kayak iya bagus gitu. Biar cepet aja. Nah, iya benar. Coba kalau bagus acungkan jempol Anda. Tapi yang beneran bagus. Oh beneran bagus. Bes. Alhamdulillah ya Masya Allah. Kapan lagi bagus. Tuh, dikasih jempol. Makasih lagi. Brigade Ade. Aku bangga banget. You raise me up. Sorry. Maaf. Gak apa-apa. Iya. Atau Brigadir Ade mau memberikan laporan dengan konsep yang berbeda, misalnya kayak gitu juga kayaknya gak apa-apa kali gitu ya. kan. Saya akan berikan laporannya. Enggak ya? Musikal. Iya. Capek juga sih Brigade Ade, mohon izin. Ya udah deh, silo tuh panas Brigadir Ade, kesian ya. Iya, kita dengerin aja laporannya langsung dari Brigadir Ade. Silakan. Baik, terima kasih Arya dan Davi. Selamat pagi Detikers. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Cynthia. Saat ini saya berada di kawasan Halim, Jakarta Timur. Ada lalu lintas pada pagi hari ini dari arah exit tol Cikampek yang akan menuju ke arah Cawang ataupun PGC Cilitan. Ada lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi hanya menjelang traffic light. Lepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Halim ataupun memutarbalikkan kendaraannya di Simpang Halim ini menuju ke kawasan PGC Cilitan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan menuju ke arah PGC Cilitan khususnya angkutan umum untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan selanjutnya dari arah PGC Cilitan yang akan menuju ke arah Halim juga arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan juga harap bagi para pengendara yang akan menuju ke kawasan ini untuk mematuhi aturan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan kemudian juga perlu kami ingatkan kembali bahwa operasi Patuh sudah digelar sejak tanggal 14 Juli dan akan berakhir di tanggal 27 Juli 2025. Harap bagi para pengendara untuk mematuhi marka jalan yang berlaku, arahan petugas kami yang berada di lapangan, dan juga jangan lupa untuk membawa surat-surat kelengkapan berkendara Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop silakan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib dan salam presisi. Demikian Brigade Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Davi dan Aryo di studio. You raise me up so I can stand on mountain. Coba liriknya diganti. Terima kasih Brigadir Ade. Terima kasih kepada Brigadir Ade. Terima kasih. Capek. Kalau kayak gitu ya, Josh Groban bisa dikira pesugihan loh. Kayak lagi mau ngeruat orang apa gimana gitu ketimbang. Sebagai Josh Grobak, agak serem ya. Saya mengucapkan terima kasih Iya. to Brigadir Ade for all the informations.
Thank you very much. Terima kasih ya Brigadir Ade ya atas informasinya. I'll see you soon and have a wonderful day. Thank you. Thank you. Selamat bertugas kembali. So I can Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Udah biarin aja Brigadir Ade. Udah deh. Udah. Kalau emang dia mau nyanyi, kita kasih aja. Dia nyanyi dulu, dia tuntasin liriknya. Tuh kan? Udah ya. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nungguin ya. Kembali lagi nih di Detik Pagi. Kok tiba-tiba ada risol Gue tuh? belum sarapan. Dari mana sih? Jadi akhirnya tadi gue nyari risol dulu. Nyari di mana risol? Enak banget. Ya enak banget. Itu risol mayo apa? Mayo. Nemu di mana sih? Detik Pagi is everywhere guys. Enggak. Dari tadi soalnya gue juga di sini lagi menanti-nanti gitu. Biasanya kan ada kotak-kotak kebahagiaan yang mendarat gitu. Biasanya isinya lucu-lucu gitu. Kamu, sabar. Dua Kenapa dong, emosi dua, banget? dua Kenapa mau emosi risol. banget? Dua Tenang. mau risol. Nggak ada bukti? Itu di mulut tuh udah 2. Aduh. Di mulut tuh. Di lambung udah ada 1 di lambung. Oh jadi itu alasannya dari tadi. Oh baik, iya. Sedangkan gue di sini lagi melihat ini dia kotak kebahagiaan yang kita maksud ya. Jangan berlebihan. Ini apa? Kita unboxing ya. Kamu, itu buat kamu. Aku risolnya aja. Singkong apa sih ini? Ih wangi banget. Dengan paduan keju. Ada risol juga ya. Ini unboxing kita pagi hari ini. Guys yang gak mau risol aku mau. Gak bisa, risol itu salah satu gestar terbaik. Jadi kalau sebuah konser, risol itu menurut gue adalah salah satu line up utama. Jadi gak mungkin digocek. Coba itu belepetan garingannya boleh gitu dulu gak? Nikmatnya gak ada dua. Wih, risol mayo. Risol mayo. Ketok-ketok karir. Tau kan lo? Ketawa iya. Tahu-tahu Tapi ini beneran enak. Makanya tadi udah makan berapa? 2 ya? Enggak. 2. Gak usah minta-minta jadi 3. Udah pada sarapan belum sih? Detikers coba kita buka yang di TikTok juga ya. Sementara gue lagi memutuskan antara mau singkongnya dulu atau risolnya dulu. Karena ini dua-duanya penting. Sebentar. Ini gimana ya caranya ya? Keluar dulu, terus masuk lagi sih? ya. Nggak mau closing aja? Belum. Hai Ahmad. Hai Cika. Morning juga. Hai Lan. Udah pada sarapan belum sih jam segini? Soalnya kan ada orang-orang yang kayak terabas aja gitu sekalian makan siang. Ada juga yang kayak, kalau gue gak bisa sih, gue harus sarapan, makan siang gitu. Oh ini kalau emang risolnya habis makan 2 emang harus minum air putih yang banyak ya. Kenikmatan tiada tara. Minum air mineral. Ini brandnya mirip ya, yang satu tiada 2, yang satu tiada tara. Jadi kayaknya emang pabrik risol sama pabrik airnya sama nih kebetulan. Ini apa nih? Saya. Hai. Gimana ya kalau mencet-mencet love gini-gini ya? Tap. Oh gini. Iya, ketahuan kita katro ya. Sambil gak pengen tap sambil gue informasiin kalau malam ini. Wow. Saya umumkan bahwa ini konsepnya mukbang. Pertandingan AFF U23 akan kembali digelar di Indonesia akan melawan Malaysia. Jam 8 malam nanti di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini bakal menjadi pertandingan yang menarik karena timnas Indonesia sendiri saat ini ada di posisi pertama klasemen grup A dengan 6 poin. Dimana sebelumnya Garuda Muda sudah berhasil mengalahkan Brunei Darussalam ya.
8-0 dan Filipina 1-0. Betul, itu dia. Sementara Malaysia ada di posisi ketiga klasemen grup A. Malaysia ini di laga sebelumnya kalah 0-2 dari Filipina, terus menang 7-1 atas Brunei. Nah, dari pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Walaupun dia juga bilang harus tetap jaga fokus di laga penentuan melawan Malaysia. Harus terus tetap fokus, kejar titik itu. Dari pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, minta anak-anak asuhnya nggak segera berpuas diri sehabis menang besar kemarin ya. Nah, kalau kalah di laga terakhir, sebenarnya Indonesia tuh berpotensi tergusur nih sama Malaysia atau Filipina. Soalnya regulasi Piala AFF U23 ini mengedepankan head to head terlebih dahulu. Sebagai informasi aja, kalau Raihan Hanan dan kawan-kawan ini wajib menang atau seenggaknya meraih hasil imbang untuk bisa dapetin jaminan kelolosan timnas U23 ke babak semifinal. Nah, kalau kalah di laga terakhir, Indonesia berpotensi tergusur sama Malaysia dan Filipina. Dan kalau ini terjadi, hal yang lebih buruk juga bisa mengintai. Karena hanya ada satu tim runner up terbaik yang berhak meraih tiket ke semifinal bersama tiga tim juara grupnya. Adapun PSSI menargetkan timnas Indonesia U23 ini untuk menjuarai ajang yang satu ini. Untuk itu laga melawan Malaysia akan sangat krusial dalam penentuan langkah Garuda Muda. Ini gaji nggak dipotong begini kan ya? Kenapa? Satu baca berita. Enggak, chill aja. Kita mah santai. Belum lengkap tanpa Detik Pagi. Tapi ini beneran enak banget singkongnya, yuk. Best. Mau cobain Oh, enggak. Aku enggak begitu suka singkong. Cobain dulu. Aku suka singkong, kaulah segalanya. Ada kejunya lagi? Aku juga gak suka keju. Sorry banget. Banyak banget sih, ikan gak makan, pedes gak makan, singkong gak doyan, keju juga gak terlalu makan. Aku tuh sih? kayak specific. Jadi gue suka aja type. Alias tape, I like tape. Jadi kalau tape I like. Singkong juga kan? Biskuit itu apa? Gabin. Itu juga bisa gue masuk. Ini enak banget. Ini kalau mau pesan beneran menurut gue bisa banget dijual deh. Atau Sinar Garut, aku juga suka karena dia ada tapenya di situ. Sinar Garut mah es campur kan? Ya, ada tapenya di situ. Enak. Makanlah juga Sinar Garut yang ada di Pecenongan, guys. Oh, kenapa? Karena itu kayak salah satu OG-nya es campur Sinar Garut. Gini, kalau OG Sinar Garut harusnya sih ada di Garut ya, kalau menurut konsep aku ya. Susah kalau kita mau ke Garut dulu, paling enggak yang di Jakarta. Ya, paling enggak yang di Jakarta. Sinar Garut pesennya apa? Es campur. Lu es Shanghai ya? Es teler. Es teler juga enak sih. Bisa. Pokoknya daerah Pecenongan tuh ya banyak banget kan kuliner-kuliner. Usul gue lo makan dulu yang gurih-gurih, yang asin-asin. Abis itu lo tutup. Misalkan ada kambing, sop kambing juga enak di situ. Ada yang mantep banget di Pecenongan. Terus ada Chinese food halal enak juga di situ. Pokoknya biasanya kalau gue akan menutup perjalanan kulineran di Pecenongan itu dengan makan es Sinar Garut. Kalau nggak dessert, ini yuk. Apa tuh? Aneka 57, pernah coba nggak? Aneka 57, enggak. Dia biasanya punya dessert-dessert menarik yang kayak misalnya nih jajanan pasar, jajanan zaman dulu yang jadul-jadul. Ntar sama dia difusion sama apa, yang modern-modern. Pokoknya enak banget deh. Oke. Tapi emang ngobrolin kayak beginian tanggal segini tuh agak perih ya. Kenapa? Mau jajan, mau keluyuran, mau apa juga mikir-mikir gitu. Oh. Kayak udah tiris banget duit. Oh. Ini lu masuk ke berita gimana sih? Enggak, gue lagi curhat aja. Kan gue belum baca berita, gue cuma lagi makan singkong ini. Oh, yuk coba masuk ke berita yuk bisa. Kita harus bisa membagi kehidupan kita supaya memang imbang ya. Iya. Bener, ditambah lu juga udah sarapan tadi pagi gue lihat kan. Jadi alasan lu sekarang sarapan lagi tuh kayak enggak, tadi pagi lu udah sarapan. Gue cuma makan batagor yuk. Batagor itu bukan sarapan. Nah, gue belum makan apa-apa baru tadi doang. Jadi yuk bisa yuk. Nah, dia rapi-rapi dah tuh. Enak banget padahal. Yaudah deh, mau yang mana nih? Ya, Katy Perry udah ya tadi. Udah, yuk. Fokus yuk. Bisa yuk. Ya udah nih. Yuk, let's go. Ya. Chop. Minum dulu. Oke, let's go. Ya, nggak apa-apa. Kita tungguin ya guys. Kita tungguin, yuk.
Ingat yang Ini nontonin aja deh. kita. Pretty Little Baby. Pretty Little Baby. Ya. Kan sebenarnya lagu itu enak banget. Terus Ya. sempat viral juga. Mungkin kita sama-sama udah sempat konten pakai lagu itu ya, Bener. si Pretty Little Baby ini. Sad newsnya adalah si penyanyi aslinya ini kan meninggal ya. Kayaknya udah usia berapa juga gitu. Betul. Tapi lagu ini walaupun penyanyi aslinya ini meninggal, ternyata ada yang juga mungkin kayak Aryo nih, hobinya nyanyi-nyanyi gitu kan. Dan kemarin baru aja dinyanyiin, lucu banget sama bocah-bocah yo. Cuman gue cari dulu beritanya di mana. Oh ini bener, ada. Mungkin kita punya audio-audionya mungkin yang dinyanyiin sama adik-adik. Coba. Di sebelah mana si lagu Pretty Little Baby kita ini? Oh ini ada videonya bahkan. Meet me at the car or at the pop shop. Meet me at the moonlight or at the daylight. Pretty little baby, I'm so with you. Ini nyanyi kayak lagi mau berantem ya. Nih ya, lu yang pegang mic, lo yang nyanyi. Gue sebelahnya yo. Yang juga lirik gue gak hafal, gue menyerahkannya ke lu. Tapi nadanya bener loh semuanya. Benar. Hit the note really well. Iya. Nah, tuh gua. Bahkan yayainya pun juga hit the note loh. Gue cuma bisa yayanya doang. Ini tuh siapa sih dan dari mana sih? Jadi tenang, ada beritanya ya. Si lagu Pretty Little Baby ini kan lagunya Connie Francis yang mana? Tolong dikecilin guys. Iya oke lanjut. Tapi kalau gue sama lo ya kita team up lomba nyanyi. Emang ini yang akan terjadi loh yo. Bisa. Lo yang akan berjuang gimana caranya supaya perlombaan ini tetap berjalan. Lo oper lagi ke gue mikrofonnya, gue akan tetap haho-haho. Ya gue balikin lagi ke lo. Ini emang kerap kali terjadi di antara kita ya. Support gue cuman ya gitu bener. Ya. Jadi tapi gak hit the note tuh. Coba lagi yuk. Coba Pretty. Ya. Pretty-nya dulu dong. Pretty little baby. Ya. Gue udah usaha. Gue bacain. Nih tenang, yang mana lagu asli dari almarhum Connie Francis ini yang baru saja meninggal dunia. Ini orang lagi berita duka juga bukannya yang bener ya. Dinyanyiin lagi sama dua orang bocah laki-laki, San Andres dan Dumrock Elementary School, Pandan Antik Filipina, yang mana ini baru aja viral di media sosial kita. Nah sebenarnya dua anak ini tampil menyanyikan lagu Pretty Little Baby pada saat peluncuran program makan selama 120 hari di ASF Philippines Foundation. Satu anak tampak serius bernyanyi, sementara yang satu cuma joget-joget aja. Inilah yang akhirnya bikin gemas ya. No bashing please, this is for entertainment only. Kalau kata caption yang akhirnya mengunggah si video ini. Ini emang lumayan hiburan banget ya. Dan menurut gue ya sih ini memberikan gambaran kalau suatu hari gue sama Aryo ikut lomba nyanyi atau pertunjukan pentas seni apapun ya, kayaknya emang akan begini aja sih kejadiannya. Tuh, permintaan TikTok. Masa sih? Pasti TikTok mereka juga. Gak usah dengerin. Gak ada ya? Pasti? Aku nggak baca. juga. Aku nggak baca apa-apa deh di sini. Iya. Kayaknya sinyal aku mati deh. Tapi kita mau beralih ke informasi lainnya aja. Nah, gue kasih yang serius nih biar pada diem ya. Jadi ini dapat informasi kalau hari ini ada puluhan ribu pengemudi ojol katanya akan menggelar aksi demonstrasi nih. Ya. Beneran ya itu ya? Demo ini bentuk kekecewaan para pengemudi online terhadap pemerintah. Jadi pengemudi ojol akan menggelar demo besar-besaran hari ini.
Aksi gabungan pengemudi lintas aplikasi ini dilakukan sebab tidak ada lanjut tindakan dari pemerintah yang mengatur regulasi transportasi online sejak demo besar-besaran di tanggal 20 Mei 2025 kemarin. Rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengungkapkan bakal ada puluhan ribu pengemudi transportasi online yang akan ikut berdemo hari ini. Sekitar 50 ribu pengemudi transportasi online secara gabungan R2 Ojol, R4 Driver Online dan Kurir Online lintas platform aplikasi akan melakukan demo besar-besaran kembali di hari Senin tanggal 21 Juli 2025 dengan menamakan sebagai korban aplikator kepung Istana Presiden dan lumpuhkan aplikasi massal atau offbeat massal aksi 217 di Istana dan sebagian Jakarta. Dan kemudian para pengguna jasa ojol juga diminta untuk mempersiapkan diri karena puluhan ribu ojol ini bakal mematikan aplikasi. Kamu pengguna untuk dianjurkan menggunakan transportasi lainnya. Menurut Igun, demo kali ini lebih besar daripada aksi sebelumnya karena ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan para driver sekaligus kurir online yang ya tidak tegasnya pemerintah perhubungan gitu ya dari Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan mewakili pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto. Ia membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat satu keputusan kontraproduktif yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15%. Pada aksi kali ini ada 5 tuntutan dasar yang bakal disampaikan oleh para pengemudi ojol. Pertama, meminta negara untuk menghadirkan undang-undang transportasi online. Dan yang kedua, driver mendapatkan 90% sementara aplikator 10%. Ketiga, meminta pemerintah membuat peraturan tarif antar barang dan makanan. Dan keempat, meminta audit investigatif aplikator. Terakhir, pemerintah diminta untuk menghapuskan aceng, slot, hub, multi-holder sampai dengan member. Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo hingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkret dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada bulan Mei 2025 lalu. Jadi mungkin dihimbau buat semua teman-teman detikers gitu ya yang hari ini tidak membawa kendaraan atau juga hari-harinya menggunakan ojek online atau transportasi online diharapkan lebih berhati-hati lagi karena sekali lagi hari ini akan ada demo gitu ya dengan salah satunya ini orang-orang yang akan tergabung ada 50 ribu orang lah. 50 ribu transportasi online yang kemudian akan hadir dan turun ke jalan. Ya. Cuma kan kalau nggak salah ya waktu itu sempat juga nih ada aksi demo dan dikabarkan katanya aplikasi ini mereka akan menonaktifkan gitu. Ya itu di bulan Mei. Di bulan Mei. Nah mungkin ya sebagai orang yang juga setiap hari banget ini gue selalu menggunakan transportasi online terutama ojek. Mungkin bisa juga nih gitu kalau kita tetap nggak apa-apa buka aja aplikasinya karena bisa jadi masih banyak juga transportasi umum, bisa jadi masih banyak juga ojol-ojol yang sebenarnya masih tetap bekerja, masih tetap beraktivitas gitu karena mereka waktu itu sempat bilang gitu kalau nanti ada kejadian kayak gini ini titipan pesan bapaknya sih waktu itu Mbak tolong tetap coba dibuka aja ya gitu karena bisa jadi nggak semua kok karena masih banyak juga gitu ya teman-teman ojol yang justru tetap beroperasi karena ya ibaratnya nih mereka harus tetap bekerja setiap harinya gitu. Jadi di luar dari memang lagi ada demo, nggak ada salahnya kita juga tetap mencoba dan berhubung tadi udah diinformasiin juga sama Aryo bahwa di jam 1 ya, itu rencananya bakal ada di Istana Merdeka dan otomatis itu akan banyak jalanan yang terimbas. Mungkin kalau udah punya appointment meeting, mungkin mau pitching sama klien, mungkin mau apa yang kira-kira nih akan kena imbas dari ruas-ruas jalan tersebut mungkin bisa dari sekarang mumpung masih belum mepet-mepet banget, entah digeser dulu tempatnya, entah mungkin mau dipindah jadi online aja gitu kan, barangkali bisa juga nggak jadi ketemu offline, mungkin bisa banget tuh dicoba preventif dari sekarang-sekarang, mumpung masih keburu ya. Emang saatnya kita untuk pamitan juga ya. Terima kasih Detikers untuk yang sudah menemani kita dari jam 8 pagi tadi sampai dengan jam 11 siang ini ya. Kata gue sih udah keren banget. Omongannya Aryo tuh udah gak usah ditimpalin apa-apa lagi. Jangan lupa juga follow sosial media kita ya di Detikom. Itu mau di Instagram, di TikTok, di X, di Facebook. Bahkan kita juga live sekarang gak cuma di TikTok, tapi juga ada di YouTube-nya Detikom ya. Dan termasuk juga kebalik di websitenya Detikom. Silahkan dicek. Biasanya di situ, kali ini kita di TikTok. Iya benar, kita ada di mana-mana. Kita we are everywhere itu dia ya. Udah deh hari Senin yang keren. Kita tidak kemana-mana karena kita ada di mana-mana. Santai aja ya.
Udah deh kata gue hari ini kita semua butuh makan. Bener. Ya, kita butuh chill, butuh relax. Supaya hari ini kita bisa lebih fokus lagi dalam hidup. Bener. Ya. Udah deh, beraktivitas lah kita di hari Senin ini. Besok kita ketemu lagi ya. Benar sekali. Jangan sampai enggak. Jam 8 loh. Bebas deh. Di Itu TikTok boleh. Mau sambil ngobrol-ngobrol juga hayu ya. Enjoy Sambil your Monday guys. And see you tomorrow. Only on Detik Pagi. Jangan tidur lagi.